Baik, Bu Baik. Ivit. Alhamdulillah, ketemu lagi ya. Oke, baik. Saya cek dulu. Pak Fadli sudah hadir di ruang ini? Sudah, Bu Ivit. Sudah, Masya Allah. Wah, terima kasih, Bu. Suaranya tadi kok familiar ya? Iya, Sehat ya, Bu. Pak ya? Alhamdulillah, Bu Alhamdulillah. Ivit. Seger sekali ini Ramadan-Ramadan nih. Oke. Alhamdulillah, Bu. Masih puasa kan, Pak? Alhamdulillah, insya Allah, Bu. Insya Allah, Bu. Mas. Oke. Bapak Ibu hadirin bagaimana yang di Indonesia Timur siap-siap nih sebentar lagi mau buka rupanya ya. Dan yang di Indonesia Tengah gitu ya eh, juga akan menyusul. Bagi Bapak Ibu yang eh, di wilayahnya sudah eh, akan berbuka, monggo disilahkan saja kita santai di sini bincang-bincang. Pak Fadli akan mendampingi kita di sini. Beliau yang memiliki kebijakan. Jadi jangan sia-siakan pertemuan sore ini ketemu dengan beliau yang luar biasa. Kita sharing bagaimana terkait dengan dunia perbukuan kita gitu ya. Baik, Pak Hayat sudah ada di ruang ini juga? Pak Hayat. Siap Ibu, udah Oh turut iya terpantau. ya. Oke, langsung Oh saja ya, dimulai. baik. Oke, siap. Baik, ya. Ya, Pak Hayat. Oke, saya mulai ya, Bapak Ibu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan limpahan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam rangka bincang santai gitu ya, ngabuburit bareng Unisma Press dengan tema rahasia menulis buku ilmiah dan book chapter. Nah, sore ini Pak Fadli sebagai narasumber kita akan banyak memberikan kiat sukses tentang bagaimana menulis book chapter. Selawat dan salam serta rasa syukur selawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pembawa rahmat seluruh alam. Yang terhormat Bapak narasumber kita, Bapak Muhammad Fadli Suhendra M. Hum. Beliau adalah koordinator pelaksana fungsi akuisisi pengetahuan dan penerbitan ilmiah RMPI BRIN dan juga editor penerbit BRIN. Dan yang saya hormati Direktur Unisma Press Bapak Dr. Hayat, Dr. Hayat SAP MSI, yang saya banggakan juga tim panitia dari Unisma Press serta hadirin yang luar biasa dan berbahagia di sore hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kegiatan ini dimulai mungkin ada sepatah dua kata kalimat, satu kalimat, dua kalimat dari Pak Hayat. Silakan Pak Hayat. Pak Hayat. Oh, tidak ada beliau. Pak Sholat, Hayat? sholat. Iya mungkin ya, sholat. Oke, baik. Nanti biar beliau yang menutup saja. Baik, kalau begitu saya cuplik sedikit ya tentang Pak Fadli. Oke, luar biasa beliau nih. Beliau kalau dari segi usia masih sangat junior di bawah saya gitu, tapi pengalamannya luar biasa gitu ya. Bapak Muhammad Fadli Suhendra M. Hum, ya, beliau
pendidikan terakhirnya Ilmu Perpustakaan dan Informasi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Pengalaman beliau dalam bekerja mulai dari korektor ya yang magang di Harian Umum Pikiran Rakyat, kemudian copy editor di penerbit buku, kemudian supervisor editor di PT Serambi Ilmu Semesta, menjadi project manager di Sarci at Work, dan staff editor di UPT Balai Media dan Reproduksi. Kemudian pengalaman penugasannya luar biasa, sangat banyak begitu, dan tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Mungkin dua yang terakhir bisa saya sebutkan, saya bacakan, yaitu Koordinator Pelaksana Fungsi Akuisisi Pengetahuan RMPI BRIN tahun 2022, dan yang di tahun 2023 Koordinator Pelaksana Fungsi Akuisisi Pengetahuan dan Penerbitan Ilmiah RMPI BRIN. Nah, ini luar biasa ya. Buku yang pernah ditulis beliau tentang pedoman penerbitan buku LIPI, kemudian panduan penelaan dan penilaian naskah di LIPI, dan panduan penulisan daftar pustaka di LIPI. Beliau juga juga memiliki jurnal ya dan artikel populer ya. Luar biasa kiprah beliau di dalam hal penulisan, dan hari ini Bapak Ibu harus bersyukur bertemu dengan beliau ya. Beliau luar biasa ilmunya dan sangat welcome, mau belajar apapun nanti beliau akan memberikan nomornya secara pribadi begitu ya untuk siapapun yang ingin berkonsultasi dengan beliau. Baik Pak Fadli, saya juga sudah merindukan apa yang ingin disampaikan Pak Fadli. Mudah-mudahan ini mencerahkan bagi teman-teman kita, terutama akademisi yang memang punya kewajiban untuk menulis ya, terutama untuk pelaporan kinerja ya, dan Tridharma, terkait dengan Tridharma. Dan Pak Fadli mudah-mudahan bisa membawa teman-teman ini memberikan jembatan pada teman-teman untuk bisa gimana sih untuk menerbitkan lebih mudah, terutama di tempat BRIN, di tempat Pak Fadli sendiri seperti itu. Baik Pak Fadli, untuk sekitar 45 menit, dan selebihnya kita lebih banyak untuk berdiskusi ya Pak ya. Baik. Ya, baik. Baik, terima kasih Bu Ivit atas waktu dan pembukaannya ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya Bu? Jelas, jelas Pak. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Unisma Press yang telah menginisiasi kegiatan ini dan mengundang kami untuk bisa berbagi pengalaman ya, pengetahuan yang kami geluti selama ini. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk kita juga sharing, dan saya juga mungkin akan banyak menimba informasi dan pengetahuan juga dari Bapak Ibu di sini. Jadi mungkin pada kesempatan ini tadi disampaikan Bu Ivit, saya lebih banyak sharing pengalaman saya dalam konteks saya sebagai editor ya Bapak Ibu. Jadi seperti itu ya. Terima kasih sekali lagi pada Unisma dan Bapak Ibu semua yang sudah bergabung. Saya izin menampilkan slide-nya Ibu ya. Iya, siap. Sudah tampil ya Bu? Sudah Bapak. Baik, Bapak Ibu semua, terima kasih sekali lagi. Kesempatan ini saya akan mulai menyampaikan beberapa informasi yang berkaitan dengan tema yang ditawarkan oleh Unisma Press, yaitu mengenai penulisan buku ilmiah dan book chapter. Di minggu lalu Pak Hayat telah sharing mengenai buku monograf, ya buku referensi dan buku ajar gitu ya. Mungkin di kesempatan minggu ini saya akan lebih banyak mengeksplor mengenai book chapter dan seluk-beluk
dan hal-hal yang berkaitan dengan konteks book chapter. Eh, Jadi tadi sudah disampaikan Bu Ivit, memang saya pengalamannya lebih banyak sebagai editor ya. Kalau dari awal lulus kuliah sampai dengan saat ini kurang lebih hampir 20 tahun ya, saya berkecimpungnya di bidang penerbitan saja gitu ya. Jadi eh, ya lebih banyak menangani naskah gitu ya, mencari penulis, mengembangkan ide orang gitu ya. Tapi saya sendiri sebetulnya tidak begitu banyak karya saya, tapi saya lebih banyak bekerja sebagai editor yang mencari ide lalu mewujudkan itu menjadi sebuah produk pengetahuan yang kita diskusikan saat ini menjadi buku gitu ya. Ini pengalaman saya tadi sudah disampaikan oleh Bu Ivit. Jadi ketika kita bicara buku eh, dalam konteks ini tadi juga disinggung Bu Ivi, Bu Ivi ada regulasi yang mendorong para akademisi dan ilmuwan Indonesia untuk menghasilkan sebuah karya tulis yang diantaranya buku, gitu ya, salah satunya buku ya. Nah, apa sih regulasi itu ya? Ada Undang-Undang Sisdiktek ya, ada Permendikti, ya Permendikti Dikti, ada LIPI ya untuk ya, peneliti gitu ya, jabatan fungsional. Nah, di kalau kita bicara ASN, maka di dua jabatan fungsional ini yang secara jelas mereka menjadi unsur utama gitu ya, menjadi unsur utama. Kan jabatan fungsional ASN itu kurang lebih ada 250 lebih ya, hampir 280 lebih jabatan fungsional. Eh, Dua ini jelas itu ada di unsur utama gitu ya, menjadi kompetensi utama mereka untuk menghasilkan karya tulis. Kalau di jabatan fungsional lain itu adanya di unsur tiga, yaitu di pengembangan profesi gitu ya. Jadi ini yang menjadi persyaratan mutlak bagi jabatan fungsional dosen dan peneliti gitu kalau di BRIN gitu ya. Nah, dari berbagai regulasi itu eh, ada ragam dan karakteristik publikasi ilmiah yang tadi menjadi kewajiban ya. Kalau tinjauan umum minggu lalu Pak Hayat sudah mengeksplor ya, sudah menjelaskan secara detail apa itu buku referensi, apa itu buku ajar ya, dan juga disinggung monograf. Jadi ketika kita bicara buku ajar ya, buku referensi, buku panduan umum itu lebih ke tinjauan umum tentang suatu subjek atau tentang suatu pengetahuan gitu ya, atau bidang-bidang tertentu. Nah, ketika kita bicara lebih spesifik, yang lebih fokus, kemarin kan ditanya sampaikan itu adalah bentuk monografi ya. Ketika kita mengambil suatu subjek itu yang kita upas secara mendalam masuk ke dalam monografi. Nah, dalam konteks terkini ya atau kebaruan itu ada jurnal, artikel jurnal, ada artikel proceeding dan bab bagian dari buku atau terminologi di jabatan fungsional dosen di POK-nya disebut book chapter gitu ya. Ini kita akan fokus, saya lebih banyak fokus nanti di book chapter atau di bab bagian dari buku karena yang lain itu sudah dibahas oleh Pak Hayat, mungkin akan sedikit ada yang saya singgung. Tapi ketika kita bicara book chapter, jadi book chapter ini merupakan salah satu bentuk karya tulis yang menjadi tolak ukur hasil kinerja seorang ilmuwan ya, akademisi. Tidak hanya di Indonesia, tetapi di banyak negara, di seluruh negara bahkan ya. Jadi bahkan kalau di Spanyol itu ada mereka di level negaranya tuh kalau kita di Indonesia kan ada Sinta ya, Sinta tapi kita hanya untuk jurnal atau akreditasi jurnal gitu ya, pemeringkatan jurnal. Untuk buku di Indonesia belum dikembangkan, tapi kalau di Eropa itu di Spanyol, di Irlandia, di beberapa negara Eropa tuh mereka sudah punya sistem pemeringkatan untuk produktivitas dan kualitas dari sebuah karya ilmiah yang berupa buku ya. Nah, pada tahun 2019 ini ada Cambridge University Press dan Oxford University Press itu melakukan survei ya untuk para ilmuwan sosial mengenai jenis terbitan ilmiah yang paling diandalkan untuk reputasi dan karir mereka. Mana sih yang paling mereka andalkan gitu ya, yang sering mereka
hasilkan untuk menunjang karir dan reputasi mereka sebagai seorang ilmuwan di bidang-bidang tertentu. Nah, itu melibatkan 3.000 peneliti dari Amerika dan Eropa, yang hasilnya hanya 3 gitu ya, yang ya ada artikel jurnal, buku monografi, dan book chapter. Ya, book chapter itu bab buku yang diterbitkan dalam edited book ya. Jadi 3 artikel ini. Tapi ketika mereka menulis buku panduan, textbook, buku ajar, itu tidak diperhitungkan gitu ya di dalam sistem-sistem yang ada di negara-negara mereka, itu tidak masuk dalam tolak ukur kinerja dan reputasi karir atau kepakaran seseorang ya, di luar dari 3 publikasi ini gitu ya. Jadi lebih kepada pendukung gitulah ya. Nah, di Indonesia khususnya LIPI tadi ya, perka yang sudah kita lihat tadi itu bisa kita lihat di sini di peraturan tadi ya, bahwa di LIPI ada ya sekarang BRIN ada namanya bunga rampai atau bab dari buku, dan di dosen ada book chapter yang dinilainya 15 gitu ya. Nah, sementara kalau kita di Malaysia, edited book itu dimaknai sebagai, atau di terminologi mereka itu karya suntingan gitu ya. Nah, ini buku ilmiah yang monografi ya, kemarin sudah disinggung minggu lalu oleh Pak Hayat. Saya hanya sedikit mengurai saja bahwa perbandingannya dengan edited book ya, atau di kita terminologinya itu bunga rampai, itu ditulis oleh penulis tunggal ya untuk monografi atau tim ya, tapi tentang satu subjek ya, berfokus pada satu topik atau subjek tertentu, hasil penelitian panjang ya dengan pembahasan yang komprehensif dan mendalam, pembuktian kepakaran penulis ya, kalau dia ahli apa gitu ya, konsultan apa, dia menulis tentang subjek itu gitu ya, buku itu. Lalu pemahaman membaca dari depan ke belakang ya. Semua bab berkelindan menuju satu kesimpulan. Waktu terbitnya cenderung lebih lama karena buku gitu ya. Jika mengingat informasi terbaru gitu ya, itu tidak akan ada di buku monografi ya. Itu karena dia penekanannya pada komprehensivitas dan kedalaman. Ditujukan untuk audiens yang spesialis utamanya ya, walaupun tidak menemukan juga dibaca umum, tapi utamanya para spesialis juga gitu ya. Nah, sementara kalau edited book atau bunga rampai ya, ini memuat kumpulan tulisan, setiap babnya ditulis oleh penulis berbeda, mencakup berbagai topik atau tema yang sama. Setiap babnya atau book chapter memiliki judul tersendiri ya, yang mencerminkan isi yang sesuai dengan tema buku. Ada editor atau sekelompok editor yang bertanggung jawab dan mengumpulkan atau mengkoordinasi karya berbagai penulis tadi. Umumnya menerbitkan topik yang baru dan tidak diteliti secara mendalam, ya mengumpulkan pandangan-pandangan atau pendapat dari para ahli di bidangnya. Tidak dimasukkan untuk dibaca dari depan ke belakang karena tergantung pembaca tertariknya yang mana, karena dia bisa sebagai artikel utuh gitu ya, atau tulisan yang utuh. Lalu daftar pustakanya atau daftar rujukannya adanya di akhir-akhir bab ya, tidak di akhir buku seperti monografi ya. Audiensnya bisa umum, bisa juga spesialis ya, atau orang yang memiliki bidang tertentu. Nah, lalu yang sering saya temui ya, bunga rampai atau buku edited book ya, itu kumpulan-kumpulan artikel proceeding juga, kumpulan artikel jurnal juga, tidak bisa dibedakan gitu ya. Padahal secara praktiknya itu dia dibedakan ya, artikel jurnal dengan artikel proceeding, dengan book chapter sebagai sebuah bab mandiri atau artikel mandiri, strukturnya berbeda dengan artikel jurnal, dengan artikel proceeding yang memang sudah baku gitu ya. Sudah ada ketentuan-ketentuannya yang ditetapkan oleh masing-masing jurnal. Nah, tapi kalau book chapter ya dia naskah buku gitu ya, naskah bab buku, maka formatnya adalah format buku ya, berbeda dengan kedua tulisan di jurnal dan di proceeding gitu ya.
Nah, tadi ini bicara ketentuannya nih ya. Kita bicara ketentuan dari publikasi buku ilmiah tadi ya. Ketika di fungsional peneliti, karena dua regulasi inilah yang paling dominan atau yang paling menjadi perhatian atau rujukan di Indonesia gitu ya. Entah itu di swasta, entah itu maksudnya penerbit swasta gitu ya, ataupun penulisnya gitu ya. Itu merujuknya kedua regulasi ini gitu, nggak ada lain-lain gitu ya. Jadi padahal dua regulasi ini tuh mengatur standar kompetensi kerja peneliti. Yang ini juga mengatur standar kompetensi dosen, yang salah satu tolak ukur luaran kinerjanya adalah buku ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau di jabatan fungsional peneliti, ini ada buku, ada bagian dari buku, dan ada buku bunga rampai. Ini 2019 ya. Kalau sebelumnya ini sudah ada peraturan 2014. Itu hanya ada buku dan bagian dari buku gitu ya. Nah, tetapi regulasi yang di BRIN ini menimbulkan kerancuan dan apa ya, terjadi polemik lah ya, karena nomor 1 dan 2 ini yang baru gitu ya, yang itu akhirnya memunculkan kerancuan dan persepsi yang beragam di level penelitinya gitu ya. Tapi kalau kami di penerbit sih clear gitu ya. Kalau bagian dari buku itu book chapter gitu ya. Kalau bunga rampai itu edited book, itu bukunya gitu. Jadi ya kalau ya dinilaikan bunga rampainya itu aneh kayak menurut pandangan kami gitu ya. Itu jadi itu sebagai pengetahuan saja kami share. Sementara kalau di POK dosen itu clear ya, book chapter yang dinilai adalah book chapternya gitu ya. Jadi bab bukunya yang dinilai 15. Sama kalau di bunga rampai ini sebenarnya detailnya juga yang dinilainya per chapternya gitu ya. Tapi disebutkan di sininya bunga rampai gitu. Sebetulnya tidak usah muncul bunga rampainya karena dinilainya juga hanya per chapternya. Ini sebagai pengantar kita bahwa regulasi yang mempengaruhi gitu ya dan mendorong orang untuk menulis buku dalam bentuk monografi ataupun book chapter. Jadi ini untuk peneliti di kementerian lembaga, ini untuk peneliti dan dosen di perguruan tinggi. Nah, ketika kita bicara publikasi buku secara kaidah gitu ya, secara praktik yang umum, itu ada buku sebagai sebuah karya tulis yang tidak berkala, direvisi tidak dapat direvisi, diterbitkan ulang. Setiap revisi dianggap edisi baru ya dengan buku yang sama ya. Kalau dia ada revisi dia akan dapat ISBN baru. Ini udah clear, informasinya juga ada di panduan Juknis Perpusnas. Tersedia untuk publik gitu ya. Itu dia kalau nggak tersedia untuk publik itu nggak bisa, makanya Perpusnas itu sekarang ketat gitu ya. Jadi kalau ada hanya nyetak 3, 2 gitu atau hanya 5 hanya untuk kepangkatan itu tidak perlu pakai ISBN ya. Bahkan ekstrimnya seperti itu sekarang. Memiliki sampul yang khas, mengandung bahan bacaan utama, setiap bab ditulis oleh penulis yang sama, baik penulis tunggal ataupun tim. Namun, jika setiap bab ditulis oleh penulis berbeda dengan bahasan substansi yang terpisah, maka masuk kategori buku suntingan atau bunga rampai ya, atau terminologi di luar edited book atau edited volume. Nah, tersedia untuk publik ini sekarang kan kalau aturan di Perpusnas harus ada tercantum di website penerbitnya gitu ya. Itu. Nah, ketika kita bicara book chapter itu kita bicara edited book ya. Maka ada editor di dalam buku itu, nanti saya uraikan lebih lanjut. Ini definisi buku yang bisa kita temui di EPA ya, American Physical Association, dan Chicago Manual of Style ya. Kalau CMS ini dan EPA ini itu buku panduan penulisan dan penerbitan yang tertua gitu ya. Kalau yang CMS ini tertua sejak tahun 60, bahkan menjadi kitab sucinya pelaku penerbitan di Amerika tuh CMS ya, Chicago Manual of Style, itu udah edisi ke-19 sekarang. Jadi itu yang sebagai rujukan definisi kita. Dan di EPA di state secara clear bahwa buku ilmiah itu hanya ada monografi dan buku suntingan atau edited book gitu ya. Nah, dalam praktik atau sistem kepustakaan, kalau dia buku atau monografi atau buku referensi, ya dikutipnya seperti ini ya. Ubaidillah sebagai penulis, ya tahun berapa dia terbit, lalu judul bukunya apa,
di mana dan penerbitnya apa, DOI. Sekarang kecenderungannya DOI Bapak Ibu ya. Jadi ISBN itu sudah tidak disarankan kalau kita lihat di IPA, di apa itu tidak. Jadi kalau tidak DOI, URL-nya gitu ya, di mana buku itu bisa diakses di internet ya. Jadi bukan ISBN lagi ya, di era sekarang itu cenderungnya seperti itu. Karena yang dilihat adalah visibilitas dan aksesibilitasnya seperti apa buku itu gitu ya. Nah, nah buku book chapter yang terbit di dalam edited book, dia dirujuk per babnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat di dalam sistem kepustakaan, Kautsari ini menulis satu book chapter di dalam buku yang dieditori oleh Latu Konsina dan Triyanti gitu ya. Jadi ini ya Amri, jadi ini contoh bukunya gitu ya. Editornya disebutkan. Nah, jadi baik penulis ataupun editor sama-sama mendapat pengakuan atas kontribusi mereka terhadap buku itu gitu ya. Karena mereka buku ya apa edited book ini atau book chapternya terbit sebagai sebuah karya buku gitu ya. Nah, ini di dalam IPA diberikan contohnya. Jadi book chapter itu bab di dalam buku ya. Jadi tidak ada namanya buku book chapter, tidak ada. Kalau diterjemahkan nanti buku bab buku gitu ya. Itu yang kita di Indonesia terjadi kerancuan terminologi. Nah, jadi book chapter itu bab di dalam buku edited book ya. Nih contohnya tadi ya kita ulang lagi bahwa autornya ada dua, misalkan tahunnya kapan, dia menulis book chapter apa di dalam buku yang dieditori oleh siapa, gitu ya. Jadi seperti itu ya, edited book, chapter in edited book. Jadi book chapter itu bukan buku ya, sekali lagi book chapter itu adalah bab bagian dari buku ya, dia yang terbit di dalam edited book. Ini di tahun 2022 saya 2021-2022 ya saya berkali-kali diundang Perpusnas untuk menyusun juknis. Salah satu isunya itu tentang book chapter. Hampir 8 kali saya FGD bersama Perpusnas menyusun petunjuk teknis ISBN itu gitu ya. Jadi kita mencoba mendefinisikan dan memberikan panduan yang jelas tentang apa itu book chapter gitu. Jadi book chapter tidak bisa lagi dimintakan ISBN. Yang bisa dimintakan ISBN itu edited book atau bunga rampainya gitu ya. Ada juga istilah yang dipakai adalah Capitas Lecta gitu ya. Buku Capitas Lecta itu bisa diajukan ISBN, tapi kalau book chapternya tidak bisa gitu ya. Itu yang perlu kita tekankan. Nah, secara publikasi dia masuk dalam konteks buku ya. Jadi ketika kita bicara buku, Pak Hayat juga minggu lalu sudah menyinggung, ya ketika bicara buku maka bicara 3 bagian ini, bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Dan masing-masing bagian itu ada elemen-elemennya gitu atau unsur-unsurnya yang harus dipenuhi ya. Jadi sama, book chapter juga demikian gitu ya yang terbit dalam edited book. Detailnya seperti ini. Ya, ketika bicara monografi ya itu bagian awal, bagian isi ya. Nama penulisnya ada, nama editornya ada, opsional editor di dalam buku monografi. Ya, ada daftar isi, kata pengantar, prakata. Lalu daftar isi, bagian isinya dan daftar pustakanya di bagian terakhir ya. Ini untuk monografi. Nah, kalau dia edited book, dia yang muncul di covernya itu atau di depan tuh nama editornya gitu ya. Dan setiap bab di dalam isinya itu yang disebut dengan book chapter gitu ya. Book chapter itu adalah bab-bab yang ada di dalam edited book ini gitu ya. Nah, daftar pustakanya itu ada di setiap akhir bab ini masing-masing ya. Kalau ini kan di C akhir monografi ada daftar pustaka. Kalau di bagian akhir dari book chapter tidak ada gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, secara sistematika, book chapter mengikuti struktur umum sebuah artikel berupa esai ilmiah gitu ya. Jadi dia mencakup judul, mencerminkan isi dari book chapter itu gitu ya. Jadi harus korelasi antara judul dan pembahasan harus clear gitu ya. Ini contoh bahwa kami tahu, nanti saya ada contohnya di slide-slide terakhir. Jadi di judulnya bicara tentang praktik pengambilan darah yang
tidak profesional, tapi isinya justru membahas lebih banyak soal kebijakan gitu. Nah, itu yang menjadi perhatian si editor pada waktu itu ya. Jadi itu contoh ya, judul mencerminkan isinya. Pengantarnya jelas ya, singkat tentang topik yang akan dibahas apa, tujuan dari book chapter itu apa. Pembahasan utamanya ya terbagi 3 saja gitu ya. Apa yang dibahas apa, termasuk analisis, argumen, dan temuan penelitiannya atau kajiannya apa. Kesimpulannya. Jadi strukturnya sebetulnya hanya 3 ini saja ketika bicara book chapter gitu ya. Ini contohnya saya screenshot. Jadi strukturnya berbeda dengan struktur artikel jurnal dan artikel proceeding yang abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi gitu ya. Itu dia tidak demikian karena dia formatnya untuk sebuah publikasi buku ya. Ini ya cerita latar belakang, metode, kajian pustaka gitu ya. Itu tidak menjadi subbab sendiri ya. Kalaupun mau itu ya menjadi bagian pengantar saja tadi dari satu book chapter itu gitu ya. Dan abstrak pun tidak muncul ya, umumnya tidak muncul. Walaupun muncul itu biasanya nanti dibutuhkan untuk ketika dia didistribusikan, untuk disebarluaskan. Nanti saya ada contohnya juga. Eh, Judul subbab adalah bentuk frasa, jadi bukan dibuat tadi ya contoh di sini nih Energy and Transition Challenges gitu ya. Jadi bukan pendahuluan gitu ya. Nanti di artikel bab 4 pendahuluan lagi itu tidak itu ya. Jadi itu kita kalau di kami itu dia harus diubah gitu ya. Jadi tidak pendahuluannya karena kita rancu nanti dengan prolog atau pendahuluan di bab 1 yang memang harus ditulis oleh editornya gitu ya. Dapat disusun dengan atau tanpa subbab itu berkaitan dengan konsistensi nanti ya. Yang penting mengandung pendahuluan, isi, dan penutup. Penulis sitasinya dilakukan di akhir setiap artikelnya ya, setiap book chapternya dengan mengacu kepada standar penulisan sitasi yang konsisten pada seluruh bab atau satu bunga rampai. Jadi kalau satu bunga rampai atau edited book itu ada 15 book chapter, maka semua book chapter itu harus konsisten menggunakan style APA ya, menggunakan style apa gitu. Seperti jurnal. Jurnal ada 10 artikel ya konsisten semua pastikan gitu ya. Itu juga sama ya. Tiap bab merupakan artikel mandiri ya yang terkait dengan tema utama dari sebuah bukunya. Tiap awal bab itu harus ditulis judul gitu ya. Nama penulis di bawah, tapi tidak perlu ada afiliasi misalkan saya Fadli dari ini itu tidak perlu seperti artikel jurnal karena tadi konteksnya book chapter itu terbit dalam sebuah buku. Nah, tadi ketika bicara anatomi buku ya, secara kaidah standar di manapun ya buku itu ada namanya biografi penulis. Itu akan menceritakan, nggak usah pakai gelar. Jadi di artikel itu sama artikel jurnal ataupun di sampul buku itu nggak perlu ada gelar. Kenapa? Karena di buku itu ada biografi penulis, biografi editor yang menceritakan tuh siapa lulus di mana, kepakarannya apa, ya karyanya apa saja gitu. Jadi orang akan melihat kredibilitas penulis itu dari biografi yang dia cantumkan di buku itu. Jadi gelar itu nggak perlu dicantumkan gitu ya. Karena dalam sistem kepustakaan gelar itu nggak pernah muncul ya kalau kita nulis EPA gitu ya, nulis Vancouver atau apapun lah style pustaka itu kan nggak pakai gelar gitu ya di dalam kutipan. Jadi seperti itu. Jadi lalu konversi ya, bagaimana kita mengkonversi KTI kita ya menjadi bab buku itu baca kembali ya drafting, menyusun draftnya sesuai ketentuan ya, menyesuaikan dengan anatominya yang diminta, menyempurnakan draftnya dari kelemahan-kelemahan ya. Karena kita membaca kembali gitu ya, memperbaiki beberapa kesalahan dan menerbitkan ya atau kita kirimkan ke editornya. Nanti detailnya eh, kriteria dan sistematika book chapter itu eh, dia sangat bervariasi ya, bergantung pada jenis bukunya, target pembaca dan kebutuhan editor ya. Karena mastermind-nya itu adalah editor dari sebuah buku bunga rampai atau edited book, kumpulan book chapter tadi.
relevansi. Jadi setiap book chapter harus relevan dengan tema keseluruhan buku. Tema besar buku itu apa gitu ya. Buku itu mau bicara tentang apa? Ketahanan pangan. Nah, maka kita harus berkontribusi pada tema besar itu gitu ya. Lalu originalitas, ya isi dari book chapter kita harus original, tidak boleh merupakan salinan dari karya lain tanpa izin, atau mengandalkan penelitian yang sama persis dengan karya yang sudah ada. Ya itu kita harus sadar gitu ya. Jadi jangan karena tadi filosofinya dia sebuah karya ilmiah. Koesi, ya setiap bab harus memiliki alur yang logis. Tadi ada pendahuluan, ada isi, ada kesimpulannya apa. Itu template atau standar dari setiap book chapter. Kualitas ilmiah, nah informasi dan argumen yang disajikan dalam book chapter harus didukung oleh penelitian yang solid dan relevan dengan topik yang dibahas. Ya, jadi ketika kita bilang suatu pernyataan yang bisa Indonesia merupakan negara termiskin. Ya itu harus ada rujukan gitu ya. Tidak boleh asumsi, lalu relevan sumbernya harus jelas dari mana, tidak bisa dari apa yang tidak valid atau tidak kredibel gitu ya. Keterbacaan ya bagaimana jelas, lugas, mudah dipahami oleh target pembaca. Kesesuaian format, setiap chapter harus memenuhi format ya yang ditetapkan oleh editor bukunya. Itu biasanya ada call for book chapter. Jadi Bapak Ibu bisa googling tuh call for book chapter baik dalam maupun luar negeri itu biasanya akan memberikan kriteria-kriterianya seperti artikel jurnal gitu ya. Ada ketentuannya. Lalu panjang book chapter itu harus kita sesuaikan dengan batasan yang ditetapkan oleh editor bukunya atau panduan penulisan. Biasanya berkisar antara 3.500 sampai 700 kata, bergantung pada kompleksitasnya gitu ya. Jadi di era sekarang naskah itu tidak dilihat per halaman lagi gitu ya. Kecenderungannya sekarang sudah per kata gitu ya. Karena lebih mudah dihitung gitu ya, lebih mudah untuk mengkalkulasinya ya, baik dari sisi proses desain, biaya ngedit, biaya desain itu lebih mudah dihitung per kata gitu ya. Jadi sekarang kecenderungannya per kata. Lanjutnya nih ya, bagian dari buku ini tadi ya tujuannya memberikan informasi yang spesifik tentang topik utama dari bukunya, ditulis dari sudut pandang seseorang dengan kepakaran tertentu sesuai dengan tema buku. Sistematika terdiri dari pendahuluan, ya, uraian isi dan penutup. Fokus pada untuk membedah satu topik permasalahan. Jadi kalau tadi judul tema besarnya apa, nah, kita berkontribusi sesuai dengan tema sub-sub tema yang ditawarkan oleh editor ataupun penerbitnya. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan, ikuti dan patuhi batasan jumlah kata, gitu ya. Jadi kalau kurang kita pasti, kalau editornya baik dan tertarik dengan ide atau gagasan naskah kita, pasti akan diminta untuk menambahkan. Ya, kalaupun kelebihan, kita diminta untuk mereduksi naskah kita hingga sesuai dengan jumlah yang ditetapkan, gitu ya. Formatnya seperti apa itu ikuti, ada kebijakan-kebijakan editorial yang harus kita ikuti. Lalu pastikan karya yang kita kirimkan asli tadi ya, di atas sudah disinggung originalitas ya, bahwa kita memegang semua hak kekayaan intelektual. Jadi ada foto, grafik atau apapun yang kita gunakan di dalam buku itu harus kita cantumkan sumbernya ya. Merupakan karya penulis atau kita kutip dari mana ya, jangan sampai tidak ada. Jangan mengirimkan bab lengkap ya ketika yang diminta hanya abstraknya gitu ya. Jadi cukup abstraknya saja untuk beberapa penerbit atau editor biasanya ketika call for itu dikasih tenggat tuh tanggal sekian sampai sekian, kirimkan abstrak dulu gitu ya. Itu umum lah ya kita tahu. Apalagi akademisi ya lazim lah hal-hal seperti itu. Lalu patuhi perilaku etis saat berkomunikasi dengan editor gitu ya, penerbit dan pun staf pendukung editorial ya. Biasanya sudah berinteraksi itu tiga editor dan penerbit dan editor substansi dari Bunga Rampai ini gitu ya. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan jadi terkait dengan edited book ya, lagi-lagi edited book ya, istilah di kita di Indonesia saya tekankan lagi, istilahnya itu ada yang menggunakan bunga rampai, ada yang menggunakan Capita Selecta. Dua ini yang hampir 10 tahun saya
fokus di sini, dua ini yang paling banyak digunakan istilahnya gitu ya. Ada karya suntingan kalau di Malaysia gitu ya. Di Melayu intinya mereka terminologi yang mereka gunakan untuk edited book atau edited volume itu karya suntingan. Nah, book chapter itu bab bagian dari buku atau bab buku bunga rampai gitu ya. Jadi book chapter itu adalah kumpulan bab yang ada di dalam buku edited book. Eh, lagi terdiri dari beberapa artikel yang belum dipublikasikan, setiap bab ditulis oleh yang berbeda tadi ya, fokus untuk membahas satu topik. Ini poin 4 ini yang ingin saya tekankan, ada seorang editor yang menjadi mastermind-nya gitu ya, di balik proses penerbitan dan penulisan dari sebuah buku edited book. Nah, sebuah bunga rampai yang baik memiliki pesan yang jelas dan disampaikan pada awal bab ya oleh editor bunga rampainya ya. Organisasi yang koheren, setiap artikel terintegrasi dengan baik, bukan hanya sekedar kumpulan bab gitu ya. Jadi saya beberapa kali dikirimkan naskah minta diterbitkan, ada 15 bab, dia bilang kumpulan makalah. Ya kami tidak menerbitkan kumpulan makalah gitu ya. Jadi ketika itu menjadi sebuah publikasi disodorkan ke pembaca. Jadi kalau saya sebagai editor saya selalu memposisikan diri sebagai pembaca. Ketika saya lewat buku ini, kumpulan tulisan, apa yang saya akan dapatkan dari buku ini? Dari banyaknya penulis-penulis ini, harus ada benang jembatan yang diberikan kepada pembaca gitu ya. Nah itu yang dituliskan oleh si editor berupa pendahuluan ataupun pengantar. Nanti kita urai lebih jauh. Tadi ya, editor sebagai mastermind ya. Siapa yang memulainya ya editor ini gitu ya. Jadi ketika bicara book chapter, maka kita bicara edited book, bicara satu buku gitu ya, yang disebut dengan edited book atau bunga rampai tadi. Dia adalah mastermind-nya nih editor gitu ya. Dia sebagai inisiator dari terbitnya sebuah buku edited book atau bunga rampai. Jadi editor di sini di dalam buku itu bukan ditempel-tempel karena dia kajur, karena dia pejabat eselon gitu ya, atau karena dia siapa profesor gitu ya. Dia harus memang tadi ya di dalam sistem kepustakaan editor ini mendapat pengakuan dan penghargaan ya di dalam sistem kepustakaan tadi yang tadi kita tunjukkan di IPA dan apa ya. Jadi bukan sembarang orang yang ditaruh gitu ya. Saya berapa kali dikomplain oleh periset di BRIN, ini kok nama saya editor. Saya tuh tadinya cuma diminta membaca, tapi nama saya ujuk-ujuk ditaruh sebagai editor. Karena berat gitu ya, tanggung jawab sebagai editor dalam sebuah publikasi ilmiah itu berat gitu ya. Jadi tidak bisa serta-merta menaruh hanya karena gengsi atau hanya untuk memberikan penghargaan atau pengakuan tanpa persetujuan itu tidak patut dilakukan gitu ya. Nah, namun kita harus sepakat dulu atau paham dulu eh, bahwa editor itu eh, maknanya tuh cukup luas gitu ya dalam praktik di penerbitan gitu ya. Ya, orang yang bertanggung jawab mengelola proses penerbitan suatu konten ya, baik dalam bentuk buku, majalah, jurnal dan sebagainya. Secara umum, masyarakat di Indonesia tuh hanya tahu editor itu orang yang ngedit bahasa gitu ya. Tapi dalam praktik penerbitan, editor itu cukup beragam tugas-tugasnya gitu ya. Eh, Nah, dari 4 yang saya tampilkan di sini, ini 3 ini adalah editor yang di bawah koordinasi penerbit gitu ya. Editor yang menjadi bagian dari suatu sistem editorial di sebuah penerbit. Ini ya ada managing editor ya, ada copy editor, layout editor gitu ya, pictorial editor gitu ya. Eh, Lalu ada dewan editor yang terdiri dari chief editor, section editor, associate editor gitu ya. Dan ada reviewer, editor ahli ya. Nah, itu semua punya peran dan tanggung jawabnya. Nah, sementara dalam konteks eh, kita bicara book chapter ya dalam edited book yang tadi di bukunya itu ada nama editornya itu terminologi kami menyebutnya sebagai editor kepengarangan gitu ya yang di dalam edited book.
Nah, kalau di editor penerbit tadi ya punya peran-perannya ya. Ini kita bicara penerbit dalam konteks penerbit yang sudah mapan ya, struktur mereka sudah terbagi jelas gitu ya. Jadi kapasitas penerbit memang beragam, tetapi ketika kita bicara eh, teori penerbitan, manajemen editorial, itu strukturnya jelas dibagi peran-peran dan tanggung jawab dari orang-orang yang terlibat dalam sistem keeditorialan itu gitu ya. Ini ada tugas-tugas mereka apa gitu. Sekali lagi kami tegaskan bahwa editor mengelola publikasi itu gitu ya, menyusun rencana penerbitan sampai peluncuran buku. Jadi di penerbit membagi peran itu di divisi editorialnya tadi ya di slide sebelumnya bahwa pekerjaannya beragam dan pembagian kerjanya hampir sama gitu ya. Jadi ada orang yang mungkin dia akan merangkap walaupun secara teorinya ada 9 misalkan ya, tapi tergantung kapasitas atau kemampuan dari si penerbitnya. Ada beberapa pekerjaan yang dikerjakan bersamaan oleh satu orang itu ya tugas-tugasnya karena tidak terlalu load-nya besar gitu ya, atau mungkin kapasitas mereka masih tertangani. Jadi cukup beragam bergantung pada kemampuan penerbit. Itu hanya sebatas informasi tambahan terkait dengan editor gitu ya. Jadi kita harus tahu konteks editor. Jadi ada apa tadi eh, acquisition editor nih ya. Kalau di eh, apa di Amerika disebut dengan acquisition editor, kalau di Eropa commissioning editor ya. Ini juga tidak familiar di Indonesia. Ini editor-editor yang tugasnya mencari ya potensi-potensi naskah gitu ya, mencari calon-calon penulis. Nah, berikutnya dua pendekatan dalam eh, penerbitan edited book ya. Editor sebagai inisiator untuk menerbitkan book chapter dalam edited book ini. Yang pertama tuh editor merancang satu topik ya, lalu dia mencari dan meminta penulis-penulis yang memang spesialis di bidang tertentu untuk menyumbangkan tulisan mereka ya, menyumbangkan sudut pandang mereka terhadap subjek yang dirancang oleh editor itu gitu ya. Jadi misalkan dia menulis tentang ketahanan pangan tadi ya atau keamanan energi dan sebagainya. Dia akan menyusun susup temanya dan dia mencari penulis-penulisnya. Nanti begitu naskahnya terkumpul, dia akan kirimkan ke penerbit gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di Springer ya di Brill di penerbit besar itu ada namanya penerimaan proposal buku. Jadi kita cukup kirimkan proposal dulu gitu ya. Nah, nanti kalau gagasan ide kita bagus, nanti editor akuisisi akan menindaklanjuti dan bersama-sama mengumumkan untuk mencari penulisnya. Atau yang kedua nih, editor mengumpulkan artikel yang sudah ada ya dari berbagai penulis dan mengelompokkannya ke dalam topik tertentu gitu ya. Jadi tema besarnya apa? Lalu dia mengorganisasi tiap book chapter itu. Mana yang urutan pertama, nanti dia akan memberikan feedback ke penulisnya terkait konsistensi dan sebagainya gitu ya. Jadi dia bekerja editor di sini gitu ya. Jadi dia biasanya yang poin nomor 2 ini hasil dari konferensi, hasil dari seminar gitu ya, yang akan di-rewrite kembali, yang meminta penulisnya untuk me-rewrite kembali sehingga dia layak menjadi sebuah book chapter. Nah, ini editor bekerjanya bersama editor penerbit ya, effortnya cukup besar gitu ya. Biasanya orang kalau udah ikut seminar konferensi itu males lagi kalau yang tidak serius ya. Jadi revisinya lama dan sebagainya. Jadi pemilihan topik menjadi sangat penting yang dilakukan oleh si editor gitu ya. Poinnya ini, dua pendekatan ini. Nah, yang poin kedua ini umumnya istilah yang dipakainya kalau yang pertama itu edited book, yang kedua ini istilah yang dipakainya itu umumnya edited volume gitu ya. Karena dia konferensi yang nanti dilakukan lagi di tahun depan gitu ya. Nah, istilah-istilah itu yang tapi secara tadi sistem kepustakaan ya, sistem penulisan citasinya sama. Digunakannya per chapter. Nih, ya, secara sistem kepustakaannya dia sama Bapak Ibu ya. Jadi
tadi ya peran editor mengumpulkan artikel dengan topik tertentu ya, merancang suatu topik dan meminta spesialis yang berbeda untuk menulis bagian dari setiap subtopik yang ditentukan, lalu menyelaraskan isinya ya, dia akan taruh nih yang bab pertama mana gitu ya, bab kedua dan seterusnya mana. Lalu menulis prolog sebagai pengantar subjek ini yang tadi saya sampaikan. Jadi editor di sini harus memberikan jembatan kepada pembaca gitu ya. Misalkan tadi dia mengambil tema bukunya keamanan maritim. Nah, dia harus menulis dulu tuh prolog mengenai subjek keamanan maritim. Dia berikan pengantarnya gitu ya. Dia saya selalu menganalogikan gini. Ketika kita ada acara workshop atau seminar, itu kan ada pembukaan ya, yang disampaikan oleh panitia, ketua panitia atau apa, supaya peserta ini tahu maksud tujuan dari acara ini apa. Nah, begitupun konteksnya di Edited Book atau Bunga Rampai ini, pembaca tuh harus kita kedepankan kepentingan pembaca gitu ya. Jadi mereka nih sebelum membaca buku kita, dia tahu dulu apa sih yang ditawarkan buku ini gitu ya. Tadi keamanan maritim, editor harus menulis kenapa isu keamanan maritim gitu, apa yang ditawarkan buku ini, lalu mengapa apa latar belakang penulis-penulis ini menyumbangkannya apa gitu, diberikan pengantarnya gitu ya, dan apa saja bab-bab yang ditawarkan itu harus ada gitu. Jadi pembaca tuh tahu, oh buku ini mau bicara ini, nah dia tertarik, oh saya akan fokus mengenai subtopik yang ininya gitu ya. Jadi jelas gitu ya, kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan itu jelas. Jadi bukan ujuk-ujuk kumpulan book chapter, tahu-tahu bab 1 ngomongin soal ketahanan masyarakat pesisir. Bab 2 ujuk-ujuk langsung ditawarkan, berarti pembaca bingung gitu ya. Pembaca apa sih ini gitu ya. Orang nggak akan tertarik. Padahal kita berharap sebagai sebuah karya ilmiah, karya kita itu didiskusikan, diperdebatkan gitu ya, ataupun menjadi sumbangsi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan orang bisa mengikutinya gitu ya. Dan editor mengatur jadwal penulisan dan penerbitan. Jadi yang sangat krusial itu membuat prolog dan epilognya tadi sebagai jembatan. Nah, dari kerja 1-5 ini ya, saya sederhanakan 1-5 ini ya di dalam sistem kepustakaan tadi ya, dalam edited book, book chapter itu dikutip atau digunakannya per chapternya gitu ya. Nah, tetapi karena dia sebagai sebuah buku, baik penulis maupun editornya sama-sama mendapatkan pengakuan atas kontribusi kerja mereka dalam menghasilkan buku ini, gitu ya. Makanya dalam sistem kepustakaan itu kita kenal kan, tadi saya ulang lagi nih contohnya. Jadi penulisnya siapa, dia nulis book chapter apa, di dalam buku yang dieditori oleh siapa, gitu ya. Jadi dua-duanya mendapatkan pengakuan gitu ya. Jadi itu yang perlu kita kedepankan. Jadi bukan sekedar eh, apa kumpulan bab-bab yang tanpa arti gitu ya, tanpa pesan apa gitu ya. Nih peran editor dia saya 1 menit lagi, nambah 5 menit izin ya Bu Ivit. Silakan, Dikit Pak. lagi. Silakan. Iya, dikit lagi. Jadi, nih editor dia harus terlibat sepanjang proses ya, mulai dari perencanaan hingga pengeditan akhir. Editor adalah kunci dalam perencanaan, penyusunan, dan produksi suatu karya kumpulan book chapter tadi ya. Editor adalah pusat informasi untuk semua proses ya, baik oleh penerbit maupun oleh para kontributor ataupun para penulis book chapternya. Ya, dia adalah pusat informasinya. Tadi dia menentukan topik ya, yang ingin dibahas apa, pembaca sasarannya siapa, format penulisannya apa gitu ya. Itu harus dikomunikasikan dengan jelas kepada calon-calon kontributornya gitu ya, calon-calon penulis book chapternya. Tentukan sudut pandang atau bidang keilmuan yang cocok untuk membedah satu topik tertentu. Tadi keamanan maritim, nanti subtopiknya apa gitu ya. Itu harus kita bedah dan cari ilmuwan yang cocok untuk memberikan sumbangan pemikiran beliau gitu ya. Mencari penulisnya yang kompeten. Lalu membagi dan menentukan tanggung jawab nih. Ini juga penting kalau memang kita merasa terlalu luas atau terlalu banyak skupnya, ya kita
cari kolega yang bisa berpartisipasi ya. Jadi nanti editornya ada beberapa gitu ya. Lalu mengarahkan penulis ya agar tetap fokus membahas topik utama ya, bila perlu berikan mereka template artikel ya, pointer untuk membantu mereka menulis. Lalu merumuskan benang merah gitu ya. Eh, Tadi ya, merumuskan benang merah itu di pendahuluannya tadi gitu ya, di pendahuluannya, di prolognya, dia kuncinya di situ, editor itu gitu ya, konsep dan pemikiran dia tentang buku itu dituangkan di dalam pendahuluan ya, dan itu yang akan terlihat peran kontribusi besar dia itu apa ya, aktualisasinya itu di pendahuluan itu yang akan terlihat jelas gitu, bagaimana konsep yang dia tawarkan di sebuah edited book dengan kumpulan book chapter itu. Lalu menempatkan tenggat waktu dan memastikan kualitas dan legalitas dari setiap materi yang ditawarkan di setiap book chapter itu gitu ya. Walaupun tadi setiap penulis harus penuh kesadaran apa-apa yang harus dia perhatikan, tetapi editor di sini nanti dia akan memastikan kembali, mengkurasi setiap book chapter itu gitu ya. Ini ya, tanggung jawabnya menyatukan bab-bab itu menjadi satu kesatuan yang koheren, lalu menyiapkan kata pengantar yang dari orang lain ya, menulis prakata, dan menulis bab atau pengantar, prolog, dan menutup epilognya ya. Yang membingkai kontribusi para penulis nih ya. Poinnya di situ ya. Jadi dia menulis pengantar ya, bab pertama ya, dan penutup untuk membingkai kontribusi para penulis ini apa untuk pembaca. Jadi pembaca tuh bisa memahaminya dengan jelas dan tertarik untuk membaca buku itu gitu ya. Jadi kalau di awal ketika baca judul bukunya, ketika baca dalamnya dia bertanya-tanya gitu ya, apa, kecuali memang untuk karakteristik pembaca yang dia hanya butuh untuk merujuk tertentu ya oke, bisa gitu. Tapi ketika kita berharap yang lebih luas, eh, peran dari prolog itu amat penting. Dan ketika kita melihat buku-buku yang ada di dalam daftar Book Citation Index atau di Dewa AB gitu ya, book chapter yang tadi saya sampaikan di awal, ya semua harus ada pengantar itu gitu ya, yang dibuat oleh si editor tadi. Ini kata pengantar ya, Pak Ayat juga kemarin sudah menyinggung, itu dari orang lain ya, kata pengantar itu yang memberikan apresiasi atas penerbitan atau penulisan suatu buku ya. Entah itu direktur, rektor, menteri, ataupun siapapun lah yang kita minta untuk menulis kata pengantar. Nah, prakata ini dari editor. Nanti apa sih bedanya prakata dengan prolog atau bab pendahuluan dari sebuah edited book, kumpulan book chapter itu? Jadi kalau di prakata itu kita lebih kepada mengapa buku ini ditulis, untuk siapa, bagaimana organisasi penulisannya gitu ya. Pemilihan kontributornya itu bagaimana kita lakukan. Nah, itu di prakata gitu ya. Jadi tidak perlu ada daftar referensi di prakata ya. Ucapan terima kasih atau acknowledgement ya, pengakuan. Kalau itu hanya berupa satu paragraf atau dua paragraf, gabung saja di prakata gitu. Tapi kalau dia panjang, acknowledgement-nya panjang gitu ya, butuh ke sini, ke siapa gitu ya, itu kita eh, jadikan halaman tersendiri ucapan terima kasih. Tapi kalau hanya dua paragraf, ya itu nggak perlu gitu ya. Jadi dia akan masuk di prakata saja. Tapi kalau dia sampai satu halaman full, ucapan terima kasih saja, atau sampai dua halaman baru jadikan halaman ucapan terima kasih sendiri. Pengantar tentang subjek buku ya, tadi di bab 1 pendahuluan itu isinya berbeda dengan prakata. Jadi kalau di bab 1 pendahuluan itu lebih ke pengantar subjeknya. Jadi kalau tadi edited book, kumpulan book chapter ini bicara keamanan maritim, maka pendahuluan itu bicara tentang keamanan maritimnya ya, sebagai pengantar subjeknya, kenapa gitu. Keamanan maritim kenapa? Lalu apa yang ditawarkan di buku ini, dan untuk itulah, atas permasalahan itulah apa, para penulis book chapter ini ingin menawarkan apa gitu ya, atau mendiskusikan atau apa, itu harus clear gitu ya. Nah, ini prolog ya, jadi dia harus ada, jadi tidak bisa ujuk-ujuk langsung book chapter 1 gitu ya. Dia harus ada suatu informasi sebagai jembatan pembaca untuk memahami buku ini gitu ya.
Lalu bab terakhir juga penting yang ditulis oleh editornya gitu ya. Eh, Berikan penutup akhir ya, tapi ini epilog biasanya opsional ya, tidak terlalu diwajibkan gitu ya. Tapi kalau ada ya oke, tapi bukan pendahuluan. Demikianlah buku ini, semoga rumah itu bukan seperti itu gitu ya. Jadi ini lebih kepada eh, apa apa sih yang kita harapkan dari penerbitan buku ini. Dan poin pentingnya juga ketika di Prakata itu kita hindarilah kalau penerbitan buku itu, saya selalu tekankan ke tim saya, para editor, kalau ada Prakata dari para penulis, kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah karena berkat usaha gitu ya, seperti deskripsi gitu ya, itu kita minta dicoret, kita minta penulisnya ganti. Jadi eh, ya buku lah gitu ya yang lebih keren lah gitu ya. Jadi tidak usah yang standar-standar sudah kita lakukan di skripsi gitu, itu yang selalu kita tawarkan. Nah, tapi kalau di pendahuluan ini kita memang opsional ya, kita kalau kita rasa perlu dan itu kita diskusikan dengan editornya gitu ya. Ini contoh tahun lalu kami melakukan call for book chapter ya, tema besarnya kesehatan, pangan, energi, sosial humaniora, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati. Kami rekrut editor dulu, gitu ya. Kami rekrut editor yang mendaftar ada 269 orang. Lalu setelah kami lakukan seleksi berdasarkan rekam jejak mereka, ada 27 orang yang lolos, ya. Eh, ada 27 orang yang lolos ya dengan rincian ini gitu ya. Ini dari 27 orang itu ada 16 orang dari perguruan tinggi, dosen gitu ya. Dosen dari perguruan tinggi ada 16 orang yang terpilih, satu dari kementerian lembaga dari kalau nggak salah BMKG, dan 10 dari peneliti BRIN gitu ya. Itu yang kami lakukan, lalu bersama-sama dengan 27 orang eh, editor itu kami menyusun eh, apa subtopiknya gitu dari tema kesehatan tadi, kita cari apa nih isu yang menarik gitu ya, isu yang masih sangat terbatas sehingga bisa berkontribusi untuk menyediakan sumber literatur bagi masyarakat kita. Ya ini contohnya yang saya tampilkan terkait stem cell. Inti kami terkait stem cell yang kami terbitkan ini, sebetulnya satu lagi editornya ada Prof. Basuki dari Universitas Veteran gitu ya. Ini kita bikin sub-sub temanya dan kita bikin guideline untuk para calon penulis book chapternya gitu ya. Baru kita undang para penulis book chapternya. Ini contoh yang kami lakukan gitu ya. Dan setelah kita lakukan selama kurang lebih 6 bulan, ya kita mencari penulis, menghubungi, meminta baik secara pasif maupun aktif. Kalau pasif itu ya kita flyer tadi kita share saja ya kemana-mana, ke media sosial, kirim-kirim surat. Kalau aktif itu kita kontak gitu ya, ahli-ahli di bidang tertentu kita kirimi surat untuk mengirimkan tulisan mereka gitu ya ke kita gitu. Itu yang kita lakukan. Nah ini contoh dari 13 buku yang kami rancang, eh, ada masuk sekian-sekian yang akhirnya lolos seleksi oleh editor yang terpilih tadi ya, dan kami ya hanya dari 17 yang lolos 11 ya, 16 yang lolos 8, itu kita seleksi dengan ketat gitu ya. Jadi temanya terkait tidak gitu yang tadi kami sampaikan ya. Temanya sesuai tidak, sistematikanya penulisannya terkait tidak, lalu similarity-nya berapa persen gitu ya, dan sebagainya lah, itu yang menjadi pertimbangan kita. Nah, ini contoh Bapak Ibu, secara bukunya dari 13 itu yang baru selesai terbit di akhir tahun lalu itu 8 Bapak Ibu ya. Dan setiap book chapternya itu kita berikan DOI ya, seperti artikel jurnal, dan dia bisa diakses per chapternya Bapak Ibu ya. Itu bisa diakses per chapternya. Jadi sebagai sebuah buku ya dia seperti ini gitu ya. Dia bisa di sampul bukunya
editornya saja gitu ya. Nanti para penulis itu adanya di daftar isi dan di setiap book chapter. Nah, ini bab 1 ini ditulis oleh editornya, ini moderasi beragama ya. Ini yang eh, biru di bawah hijau ini gitu ya. Moderasi beragama. Ini bab 1 ditulis oleh Samsul Kurniawan dan eh, Muhammad Luk Ulil gitu ya. Nah, nanti di bab terakhirnya itu ditulis oleh eh, Winarko, bab penutupnya gitu ya. Jadi dia nih moderasi beragama di Indonesia inilah yang menjadi jembatan untuk pembaca gitu ya tentang isu besar dari moderasi beragama yang ditawarkan di buku ini gitu ya. Sehingga kredibilitas para penulisnya ini yang kita tawarkan ke pembaca gitu ya. Dan buku ini memang kita open access, Bapak Ibu. Jadi prinsip kami buku-buku ini bisa berkontribusi panjang gitu ya menjadi rekam jejak yang diwariskan oleh para ahli-ahli yang telah menulis ini sampai kapanpun dia akan bisa ditelusuri gitu ya. Jadi mungkin sedikit saya informasikan terakhir bahwa kenapa sih di BRIN sekarang di open access. Jadi eh, dulu itu buku-bukunya sering hanya di tadi ya, diterbitkan hanya 3, hanya 5, 10, ya paling banyak 100 gitu ya. Dan 5 tahun, nggak nyampe 5 tahun lah, 2 tahun setelahnya buku itu hilang. Ya, hanya ada di CV para perisetnya gitu. Padahal itu knowledge yang berharga sebagai sumbangsi apa pengetahuan gitu ya, itu hilang gitu. Jadi itu kita harapkan bisa ada. Jadi nggak harus, oke ada, tapi di perpustakaan orang harus datang ke perpustakaan gitu ya. Sementara di era sekarang rekam jejak seorang ilmuwan itu harus mudah ditemukan di internet. Nah, ini yang kita dorong untuk bisa dilakukan gitu ya. Terakhir ini daftar bacaan yang berkaitan dengan publikasi buku ya di artikel-artikel ilmiah dan hasil tinjauan dan evaluasi di banyak negara. Mungkin itu dari saya, Bapak Ibu, Bu Ivit. Mudah-mudahan berkenan nanti bisa kita diskusikan hal-hal lain yang sekiranya perlu diperdalam dan mungkin juga Bapak Ibu bisa sharing pengalaman juga untuk menambah pengetahuan kita bersama. Demikian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Pencerahan ya Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu? Gemes atau enggak? Itu tadi peluang-peluang yang disampaikan oleh Pak Fadli, luar biasa. Monggo Bapak Ibu jika ada yang ingin disampaikan langsung raise hand saja. Silakan. Mudah-mudahan tidak terlalu cepat ya Bu saya, Enggak, nanti karena materi waktunya bisa hanya dibagi. 1 jam. Iya. Iya. Ya, biar lebih banyak kita diskusi seperti itu. Iya. Silakan Bapak Ibu. Em, ya, silakan Bapak ya, Bapak Apriza. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya Apriza, ini sedang ngambil PhD di Taiwan posisinya nih. Oh, Masya Allah. Oh ya, Ya, siapa? ya. Jadi ini Pak, saya agak apa ya, setelah mendengar penjelasan dari Bapak tadi, sedikit bergeser pemahaman saya yang selama ini mungkin ya karena kurang lengkap gitu ya, informasi mengenai book chapter itu. Nah, sekarang ini lebih lebih jelas. Jadi book chapter ini kumpulan ada peran editor di sana yang sangat ini ya sangat kental perannya, itu bukan sekedar ngedit-ngedit tulisan, merapikan tulisan kayak layouter gitu kan. Betul, Hmm. betul. Ya, gini Pak, saya punya ini nih kan, kebetulan ada grup para dosen yang fokus di riset molekuler. Jadi kemarin saya ingin menawarkan gitu kan, kawan-kawan gimana kalau kita bikin buku sama-sama itu kan, dengan sudah saya bikin bab-bab apa yang perlu kita tulis, karena belum ada yang membahas topik itu di Indonesia, karena memang topiknya sangat spesifik ya. Ahlinya juga juga jarang yang ingin melirik untuk menjadikan buku di situ. Jadi
saya kemarin itu ini kan, waduh gimana kalau ide yang sudah saya bikin ini tawarkan dengan kawan-kawan, saya jadi salah satu penulis, nanti tinggal diterbitkan. Nah itu saya nggak kepikiran harus ada editor, tapi ya bikin satu orang satu bab gitu kan, sudah saya bagi mulai dari bab pendahuluan sampai nanti lebih ke spesifik topik-topik atau bab yang akan dibahas gitu. Jadi saya nggak kepikiran untuk mencari editor gitu kan. Nah setelah saya dengar ini Bapak tadi, rasanya yang lebih pas posisi saya itu di editor karena saya yang mengorganize apa yang Betul, ini kan gitu. Tapi waduh, betul, Pak. saya kan maunya jadi penulis gitu Pak. Nah kira-kira gimana Pak? Ya, Karena ya ini juga ya apa agak berbeda rasanya itu jadi editor dengan jadi penulis gitu. Gitu. betul, Karena betul, kalau Pak. jadi penulisnya itu ya karena kebetulan kita memang spesifik di bidang itu dan mengerti bidang itu, kalau editor mungkin lebih ke secara umum yang kata Bapak tadi menjembatani antar bab itu Pak. Ya, itu Hmm. Pak mungkin sarannya gimana Pak? Oke, Baik, baik. Pak. Masih ada lagi, Bapak Ibu? Tadi ada yang bertanya di chat, bisa langsung ditanyakan saja. Oke, kalau begitu saya bacakan dari Ibu ya, Dani Andini. Apa perbedaan buku referensi dengan buku pegangan atau panduan? Kemudian dari Bapak ya, Furkon bin Mawardi. Bedanya buku dan e-book. Kemudian satu lagi dari Bu Dwi Ratna, bagaimana cara mendaftar editor buku pada BRIN? Apakah menunggu ada lowongan saat ada project chapter book? Oke, baik. Itu dulu Pak Fadli yang mungkin bisa dijawab. Baik, Bu Ipit, terima kasih. Pertama, kait dengan Pak Afriza ya. Salam kenal Pak Afriza, logatnya seperti dari Minang ya Pak ya. Iya Pak. Iya, Ya, sama, salam saya, kenal. saya juga keturunan Maninjau. Oh iya iya, salam kenal Pak. Salam kenal Pak. Jadi eh, kalau tadi Bapak tuh justru sebagai inisiator tadi ya, kriteria editor tuh udah Bapak pegang gitu ya, udah Bapak punya. Karena kalau tadi yang Bapak sampaikan tadi ini masih sangat jarang gitu-gitu ya. Justru editor itu konsepnya di situ dia ya, peran dia itu menawarkan apa sih buku ini tuh ah, bahwa dia sangat jarang ya, dia sangat perlu nih kontribusi literatur di bidang ini gitu ya, khususnya di Indonesia dalam bahasa Indonesia gitu ya. Ya justru Pak Aprizal ini sebagai editor, tapi Bapak bisa nggak jadi penulis? Ya, ya silakan saja sih. Itu sebenarnya aturannya tuh sebetulnya tidak ada gitu ya Pak. Atau apakah editor boleh sebagai penulis? Dari contoh-contoh buku yang tadi saya sampaikan ya di dalam UCL Press, itu Bapak mungkin bisa buka UCL Press ya di internet, itu buku-buku mereka open access semua tuh. Ya, itu banyak contoh-contoh. Itu juga ada juga editor yang menulis chapter juga gitu ya. Sesuai Oh, dengan merangkap ya keahlian Pak. dia gitu. Ya, merangkap. Tapi Pak Abdija berarti nanti menulis prolog juga gitu ya, sebagai saya bahkan menyebut editor di sini sebagai konduktor, Pak. Ya. Kalau secara harfiah konduktor itu kan pengantar ya, aliran listrik. Tapi dia juga sebagai konduktor itu kan punya dua makna, dua arti. Sebagai orkestrasi ya. Orang yang memimpin orkestrasi musik konduktor itu. Jadi dia melakukan dua peran itu. Peran dia sebagai konduktor yang menghantar aliran listrik, juga dalam konteks ini dia mengantarkan informasi kepada calon pembaca dari karya-karya penulis itu gitu ya, yaitu dia sebagai konduktor. Tapi sebagai konduktor penghantar ya. Tapi kalau dia sebagai konduktor orkestrasi musik, dia yang meramu bagaimana supaya irama musik itu menjadi baik. Nah, ini juga dia berperan seperti itu, bagaimana supaya bab-bab ini tuh memang punya pesan yang bagus dari isi yang apa isu yang Bapak tawarkan tadi gitu di pendahuluan gitu ya. Nah, itu jadi mengorkestrasi bab-bab itu gitu. Jadi saya selalu menganalogikan editor di Bunga Rampai ini dia sebagai konduktor gitu ya.
Itu sih Pak Afrizal. Jadi Bapak bisa melakukan itu dan sebagai editor sekaligus sebagai penulis. Tapi sebaiknya sih ada dua orang editor ya selain Bapak dan ini supaya perspektif atau Bapak tuh punya peran apa ya, teman diskusi untuk melihat sudut pandang yang lain gitu ya. Karena nanti kalau Bapak sebagai penulis sebagai editor juga eh, apa ya? Kalau saya sebagai editor ya itu takutnya kita perspektif kita kurang ada yang nggak kita lihat gitu ya. Jadi sebaiknya ada editor satu lagi yang kira-kira sebidang ya, tidak perlu spesifik tapi tema besar itu apa yang kira-kira ada orang yang memang bisa sebagai partner diskusi kita gitu ya. Itu sih Pak jawaban saya Pak Abrizal. Oke, Pak, sedikit Pak, mungkin Ya, berarti buku Bunga Rampai ini atau book chapter ini harus ada editor ya Pak? harus Pak kalau kita Harus. Kalau bicara sistem hmm, kepustakaan dan sebuah karya ilmiah. soalnya soalnya saya beberapa kali ngikut ada book chapter itu sebagai penulis itu ada satu atau dua penerbit itu yang ya cuman ini aja mengumpulkan tulisan itu membagian subbak, tapi mereka tidak menghadirkan editor gitu Pak. Ya Jadi ya itu udah tulisan kita ini aja diedit layouting aja gitu. ya, itu Pak yang concern kami ya, saya dengan Pak Bambang Trim ya dengan teman-teman penggiat di penerbitan dan penulisan, ekosistem penerbitan ilmiah kita ini eh, perlu mendapatkan perhatian supaya bisa beraspirasi global, Pak. Ya, jadi standar kita harus standar global gitu. Contoh kami kemarin sudah masuk ke dalam DOAB ya, Directory Open Access Buku. Dan di situ buku-bukunya harus buku-buku yang peer review ya. Tidak bisa buku yang sekedar ber-ISBN anggota IKP tanpa kita memahami konteks-konteks atau kaidah penerbitan sebuah buku gitu ya. Jadi eh, book chapter itu karya ilmiah ya. Dalam yang di dalam tadi regulasi kita ya di peneliti dan dosen. Nah, kalau penerbit-penerbit yang sekarang banyak itu kan mereka menawarkan jasa, Pak. Ya, jasa penerbitan. Tadi saya sampaikan di awal ya, melakukan survei tadi di Eropa, di Spanyol ada book indikator scholarly gitu ya. Itu ada vanity publishing itu tidak akan masuk ke dalam list mereka kalau penerbit-penerbit yang tidak kredibel gitu ya. Karena dapat dipastikan sistem editorial mereka tidak paham tentang konsep buku yang diharapkan oleh komunitasnya gitu ya. Jadi seperti itu sih Pak. Jadi kita berharap buku book chapter ini bisa betul-betul kontribusinya sebagai karya ilmiah gitu ya. Itu ya kita harapkan bisa kita benahi lah ke depan gitu. Seperti itu sih Pak. Baik, terima kasih Pak jawabannya Pak. Sama-sama Pak Rizal. Berikutnya buku referensi, buku panduan ya Bu ya. Ya, ya, buku pegangan atau panduan. Oh ya, buku pegangan dan buku panduan. Kalau kami ya mendefinisikan di dalam publikasi yang kami terbitkan, kalau referensi minggu lalu Pak Hayat sudah menjelaskan ya, referensi di regulasi dosen itu sudah dijelaskan oleh Pak Hayat ya di YouTube-nya ada kalau nggak salah Bu Ivit ya, YouTube di YouTube Unisma itu sudah dijelaskan. Tapi kalau buku referensi di dalam konteks ilmu perpustakaan ya, minggu lalu juga ada yang bertanya ya dari dosen perpustakaan ya. Eh, Referensi itu masuknya kamus, ensiklopedia gitu ya dan sebagainya gitu ya. Buku-buku yang rujukan. Tapi kalau buku referensi yang ada di dalam juknis POK dosen itu lebih kepada buku referensi textbook ya. Jadi textbook itu di terminologi kita ada dua dimaknainya sebagai buku ajar ataupun buku referensi. Tapi kalau terminologi textbook di luar negeri intinya itu yang berisi tentang pengetahuan umum dari buku itu. Nah, kalau buku panduan itu buku apa? Dia lebih kepada guideline ya untuk melakukan sesuatu gitu ya, buku petunjuk untuk melakukan suatu panduan penulisan bagaimana menulis, panduan pustaka bagaimana menulis daftar pustaka. Jadi dia langsung strict untuk melakukan sesuatu yang eh, apa diharapkan gitu ya. Mungkin kurang lebihnya itu ya Bu untuk buku. Kalau buku ataupun e-book itu ya buku Pak, itu hanya bentuk outputnya saja yang berbeda gitu ya. Buku dan e-book ya sama, itu buku
tapi outputnya kalau e-book itu elektronik gitu ya. Jadi dia dalam bentuk PDF bisa kita akses. Jadi ada e-book ya, ada buku elektronik e-book dan buku apa online book ya atau buku digital. Kalau buku digital kita bisa akses dimanapun selama websitenya terbuka. Kalau elektronik kan hanya PDF saja, kita bisa tanpa ada jaringan internet pun kita bisa buka file PDF-nya gitu ya. Itu e-book ya. Jadi Pak, secara prinsip sama, tapi fungsi penggunaannya saja yang berbeda. Kalau cetak ya kita cetak gitu ya. Tapi kalau tadi bicara anatomi apa ya sama semuanya Pak. Ada bagian awal, bagian isi, bagian akhir gitu ya. Bentuk distribusinya atau bentuk akhirnya saja yang berbeda. Cara mendaftar sebagai editor, ya betul Bu, untuk editor baru saja diumumkan ya kemarin kalau nggak salah editor yang telah terpilih. Tapi kalau ingin mendaftar bisa email saja, sebetulnya nanti ada editor yang akan menjawab dan Ibu akan masuk ke database editor yang ada di penerbit print gitu ya. Mungkin sementara itu Bu Ivit. Ya, baik. Monggo Bapak Ibu yang masih ingin berbincang dengan Pak Fadli, mungkin sambil menunggu Pak, ada informasi terbaru apa dari BRIN terkait dengan penerimaan naskah buku mungkin bisa Ya, diakses di mana infonya? ya, makasih Bu Ivit sambil menunggu ya. Jadi Bapak Ya. Ibu, ini layanan penerbitan open access buku ya. Kami, jadi kalau Bapak Ibu punya naskah, itu dikirimkannya lewat sini saja Bapak Ibu, langsung ya. Jadi nanti Bapak Ibu seperti OJS, Bapak Ibu registrasi, bikin akun ya, daftar ya. Nanti seperti OJS 3 lah, kalau Bapak Ibu kan pasti dosen familiar ya dengan OJS 3, kurang lebih tampilannya sama Bapak Ibu ya. Tapi template naskahnya Bapak Ibu ikuti kalau Bapak Ibu mau menulis monograf ini, kalau edited book sebagai satu buku ini gitu ya. Nanti kalau book chapternya ini, jadi ikuti seperti apa. Kalau tadi Pak Rizal misalkan sudah ada naskahnya, ya berarti langsung isi edited book. Tapi nanti setiap penulisnya disuruh mengikuti template ini gitu ya. Dan ini Bapak Ibu nanti tinggal registrasi saja gitu ya. Dan nanti ketika sudah dikirimkan, akan ditindaklanjuti oleh editor-editor di penerbit BRIN. Ini contoh buku-buku yang tadi saya tunjukkan. Ini Bapak Ibu ya, jadi ini nama editornya nih. Editornya Agus Kiswantono dari Universitas Bayangkara dan Rio Stantika dari BRIN. Nih dia editornya dia. Ya. Nah, buku-buku kita, jadi kalau penerbit itu jualannya bukan ISBN anggota IKP ya, karena ya udah pastilah namanya penerbit pasti eh, apa memberikan ISBN gitu ya. Udah dia memang harus tanggung jawab dia gitu ya. Jadi sekarang pun eh, tidak hanya ISBN tapi DOI ya. Semua buku sebagai satu buku ini downloadnya di sini. Bapak Ibu download nih akan download satu buku. Itu ada DOI dan ISBN. Lalu untuk per chapternya, Bapak Ibu tinggal klik aja langsung ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya akun Orchid, nanti ini tinggal dicantumkan nih book chapter yang Bapak Ibu tulis gitu ya. Nah ini si Agus menulis chapter 1 ya, nanti editornya menulis chapter 8. Nah ini statistik yang mendownload dari book chapter ini ya sebagai sebuah buku. Lalu ini juga kalau Bapak Ibu mau mendownload atau mencari buku-buku ilmiah yang kredibel ya. Ini di DOAB. Kalau jurnal Bapak Ibu udah tahu pasti ya DOAJ. Ini buku DOAB. Buku-buku penerbit BRIN sekarang sudah terindeks ya masuk ke DOAB ya buku-bukunya. Jadi upaya kami memang tujuannya tadi ya meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas ya. Kemungkinan untuk ditemukan, kemungkinan untuk diakses karya-karya para akademisi di Indonesia di tingkat global gitu ya. Kita berharap. Jadi eh, baik di DOAB maupun di Book Citation Index yang ada di Scopus, yang ada di WOS,
bahasa apapun diterima, yang penting abstrak dan metadatanya kita pakai bahasa Inggris ya. Kita hanya sediakan aja abstraknya bahasa Inggris, tapi bukunya nanti bahasa Indonesia nggak masalah gitu ya. Karena di era sekarang AI bisa sangat membantu untuk membaca buku-buku yang tidak satu bahasa dengan kita gitu ya. Jadi di dalam sistem citasi indeks ini juga seperti itu. Oke, begitu Bapak Ibu. Jadi monggo saya mau tanya, dimanfaatkan. Nah, nerbitkan di buku kami gratis Bapak Ibu ya. ya, Gratis, tidak ada biaya apapun. saya mau tanya Pak, Ya, Bu. kalau Ya. untuk book chapter yang sudah terbit, itu apa bisa diterbitkan ulang di sini? Oh, bisa ya Bu. Jadi nanti Nah, dikirimkan di akuisisi ya di kami, ya. nanti kami taruhnya di sini tapi di order. Nah, di sini Bapak Ibu. Bukan di eh, website utama kami ya. Jadi nanti penerbitnya penerbit lamanya Bu, bukan kami. Oh gitu. Jadi data-datanya itu data-data penerbit lamanya. Kami hanya membantu mendistribusikan, tapi nanti kami beli itu hak distribusinya. Kami Oh beli gitu. maksimal 20 juta, potong pajak ya 15%. Jadi nanti kami beli hak hak penyebar luasan e-booknya, open access-nya kami taruh di sini, tapi nggak dapat DOI gitu. Oh, Karena karena sudah terbit. karena penerbitnya bukan kami, kan penerbitnya Oh nanti gitu. misalkan mesti kan Unisma Press ya. Ya. Unisma Press kirim bukunya udah terbit, nanti Heeh, misalkan lolos seleksi, nanti heeh. kalau lolos kami taruh di sini nih covernya Oh. Ibu ya, sinopsis. Nanti Berikut. penerbitnya bukan penerbit BRIN tapi penerbitnya Unisma Press, ISBN-nya Naskahnya full termasuk di juga sini. dikirimkan. Iya betul Bu. Hmm. Jadi nanti identitas penerbitnya di sini nih Unisma Press, bukan penerbit Mm. BRIN gitu. Hmm. Kalau kan eh, kami itu pernah ada nulis gitu ya Pak ya. Eh, yang mengirimkan itu bukan penerbitnya, tapi penulisnya, Pul. Boleh, yang penting nanti kami ada surat pernyataan ya yang disetujui. Kalau diusulkan oleh penulis, maka Mm-mm. penerbitnya harus setuju Oke, untuk di open access. oke, oke. Begitupun juga kalau yang mengirimkan penerbitnya, penulisnya harus dipastikan setuju untuk di open access Hmm. gitu. Karena kan kami beli putus ya Bu. Misalkan Ya. buku Ibu Ifit kami dikirimkan lalu lolos, nanti Mm-mm. kita bayar misalkan 10 juta. Itu untuk Mm-mm. selamanya 10 juta itu akan Iya, iya. ya, akan ada di internet gitu ya. Oke, oke. Tapi Oke, tercatat baik. sebagai karya Ibu gitu. Ya, baik. Ini ada pertanyaan lagi, Pak, Ya, dari Bapak atau Ibu Janes. Bagaimana cara memperoleh doi dari BRIN? Kemudian dari Pak Apriza lagi, apakah untuk menjadi editor di BRIN harus memiliki sertifikat kompetensi book editor atau editor ya, sertifikat kompetensi editor? ya, Ada dua pertanyaan. ya, baik Bu. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara mendapatkan DOI dari BIN? Oh, DOI kami hanya untuk publikasi yang kami terbitkan saja, Pak. Ya. Jadi jurnal, buku, apapun, objek digital yang kami terbitkan itu kami kasih DOI ya. Policy paper, policy brief, itu semua kami kasih DOI. Ya, supaya dia bisa mudah ditemukan lah di internet gitu ya. Lalu apakah untuk menjadi editor penerbit BIN? Tidak harus ada sertifikat kompetensi. Yang penting rekam jejaknya. Kalau kami lihat pernah nulis buku, pernah jadi editor buku. Karena orang yang banyak karya tulis jurnalnya, begitu dimasuk buku, belum tentu paham, Pak, tentang konsep buku. Jadi pengalaman kami gitu ya. Jadi kami akan lihat rekam jejak pengalaman nulis bukunya, pengalaman terlibat sebagai editor bukunya. Itu aja kami lihat dari CV dan riwayat yang pernah dilakukan. Ya, oke. Kalau yang jurnal, Pak, di mana, Pak? Jurnal yang sudah pernah terbit juga bisa dipublikasikan lagi di sini. Oh tidak, kalau jurnal Tidak. itu bisa taruhnya di RIN, Bu, Repositori Ilmiah Nasional. Oke, Simpannya oke. ada.
Bu, izin bertanya boleh? Oh iya, Ya, silakan silakan Bu. Ibu. Nggih, nggih. Pak, saya ini Ratna dari Universitas Trunojoyo. Kemarin yang ikut apa namanya Suaranya Ibu editor. lebih strong lagi. Ya, Dengar, Oh, Bu. yang di Brawijaya Ibu. Ya, kemarin yang ikut Nah, editor itu Oh kompetensi. ya Bu. Oh ya Makanya Bu. tadi saya nanya gimana sih caranya jadi editor. Nah, sekarang pertanyaan lanjutan, Pak. Kalau di Ya. jurnal itu, misalnya jurnal nasional itu aja Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 ya. Terus kalau di internasional ada Q1, Q2, Q3. Nah, kalau buku ini nggih, apakah ada kategori gitu ya? Karena terus terang banyak banget kita lihat e-book, PDF segala macam, tapi apakah ada stratifikasi yang seperti itu nggih, Pak? Sehingga kita tahu ininya. Gimana itu, Ya, Pak? ya Bu. Baik Bu Ratna. Langsung saya jawab aja Bu Ivit ya. iya langsung Pak. Baik, makasih Bu. Ya Bu Ratna, terima kasih Bu. Kalau untuk konteks Indonesia itu Bu, Indonesia kita belum ada ya kalau di Indonesia. Di Sinta pun kita hanya bisa mengupload saja karya kita, tapi tidak ada pemeringkatan ya. Dan biasanya itu hanya metadata saja. Bukunya tidak bisa kita dapatkan, hanya cover dan metadata. Tapi kalau kita bicara tadi ya Bu, praktik di luar, itu sejak tahun 2012 ya, Thomson Reuters atau sekarang apa yang Scopus ya, WOS, yang sekarang menjadi WOS ya, Thomson Reuters itu, mereka sudah mengembangkan namanya Book Citation Index Bu, ya. Sudah ada pemeringkatan itu. Tadi saya sempat singgung di Spanyol, di Irlandia, ya di beberapa negara Eropa, di level negaranya mereka ada indikator scholarly book ya untuk para ilmuwan mereka. Udah ada Bu, ya kalau di Eropa, di India juga sudah, di Cina juga sudah ada dari temuan-temuan artikel yang saya pelajari gitu ya. Jadi di Indonesia memang belum Bu, tapi kalau kita bicaranya di luar itu belum ada. Tetapi di Indonesia saat ini sedang didorong namanya akreditasi penerbit ilmiah gitu ya. Jadi penerbitnya yang diakreditasi untuk memastikan kredibilitas hasil terbitan mereka. Nah, itu regulasinya BRIN. BRIN hanya mengeluarkan peneliti yang bukunya mau diakui sebagai hasil kerja ya, itu harus diterbitkan oleh penerbit akreditasi. Penerbit akreditasinya di mana? Ya, itu lagi kita tawarkan siapa yang mau jadi, yang mau mendirikan lembaga akreditasi penerbit ilmiah. Nah, itu biasanya asosiasi profesi, bisa asosiasi dosen, bisa asosiasi apa gitu ya, yang mendirikan, mendaftarkan diri menjadi LAPI, Lembaga Akreditasi Penerbit Ilmiah. Seperti itu Bu Ratna ya, kalau di Indonesia memang belum, tapi kalau kita bicara konteksnya di luar negeri, itu sudah dikembangkan sejak 2012 di Scopus dan di WOS. Nggih, terima kasih Pak. Soalnya kan ini saya lihat dari kalau PAK nggih atau ya saya nggak tahu PAK masih dipakai atau enggak sekarang. Kayaknya kan memang nulis buku referensi aja itu poinnya aja 40 gitu loh dibandingkan kita nulis jurnal yang reviewnya Betul, sedemikian berdarah-darah itu poinnya betul, cuman betul. nggih. Terima kasih Bu Ivi, terima kasih Pak Ya. Fadli. Nah, Izin ya sama-sama Bu. bertanya, Ya Bu. memang tapi agak 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 sedikit tambahan kalau tadi ya di WOS dan di Scopus tadi Book Citation Index itu yang dihargai itu hanya monograf dan book chapter ya Bu. Tidak buku referensi tidak gitu ya. Karena tadi filosofi monograf itu adalah single subjek yang dibahas secara mendalam sesuai kepakaran si penulisnya gitu ya. Jadi kalau kita ahli ketela ya kita menulis monograf tentang ketela. Sementara kalau monografi buku referensi itu pengetahuan umum tentang ketelanya gitu ya. Jenis-jenis ketela apa segala macam gitu ya. Eh, jadi yang lebih dihargai itu di monograf dan book chapter. Oke, Ya baik. Bu. Tadi Ibu silakan. Ya, terima kasih Bu Ivit, Pak Iya. Fadli. Ya, Ya mau Bu. saya Ibu Wahyu dari Universitas Pakuan. Ingin Oh bertanya ya Bu Ayu. tadi mengenai prolog tadi ya Pak ya. Ya. Apakah itu merupakan bab 1 gitu dari book chapter ya? Kemudian apa namanya? Apakah memang harus ditulisnya oleh editor atau bisa ditulis oleh penulis yang lebih senior dibanding ini? Jadi ada nanti bab-bab yang berikutnya itu yang masing-masing gitu ya dosennya. Sementara nanti yang pengantar di awalnya itu
saya rencananya kan ini sebagai editor, ini baru sedang dengan teman-teman baru ngerebukan begitu ya Pak ya. Nanti jadi saya minta penulis yang lebih senior itu untuk yang sebagai pengantarnya di awal, begitu Pak. Atau memang tadi kata penjelasan Pak Fadli harus editor gitu yang menulis itunya, prolognya. Itu yang pertama ya Pak. Kemudian yang kedua, apakah ada batasan jumlah penulis pada setiap bab, begitu ya. Kemudian nomor 3, kalau nggak salah tadi, cuma karena terlalu cepat slide-nya, saya sempat kebaca itu kalau nggak salah ada tulisannya pada bab itu materi itu harus asli gitu, maksudnya ini ya apa nggak boleh ada sitasi gimana tadi nggak kebaca ini karena terlalu cepat slide-nya. Ya, ya, baik, Ya mohon penjelasan saja Pak. Terima kasih banyak Pak baik, Fadli. Ya, ya, langsung Pak. baik. Terima kasih Bu Wahyu. Jadi saya sih agak ini dulu ya. Prolog harus editor atau oleh penulis yang senior. Konteksnya ini Bu ya. Tadi kita kembali ke filosofi dari book chapter ini gitu ya. Dan dia bagian dari sebuah buku, itu prinsipnya. Bagian dari sebuah buku yang di buku edited book ya, buku yang dikomandoi atau diinisiasi eh, oleh editor ya. Dan editor di sini bukan editor-editor yang hanya nempel, tapi dia memang mendapat pengakuan dalam sistem kepustakaan, sistem pengakuan ya, sistem pengakuan kepustakaan. Nama editor tadi muncul ya Bu. Jadi Bu Wahyu menulis apa dalam Fadli di buku apa gitu. Jadi itu tanggung jawab editor buku itu Bu ya. Jadi harus dia yang menulis. Kalau tadi senior penulis yang lebih senior, ya udah dia aja jadikan editor, minta dia menjadi editor gitu ya. Karena ini harus konsepnya jelas, buku ini mau bicara apa, menawarkan apa. Jadi ya sekalian saja si orang yang senior itu yang diminta menjadi editor gitu ya. Karena tanggung jawab dia melekat sebagai editor itu dan dia mendapat pengakuan dan penghargaan di dalam publikasi buku ini gitu. Baik di bukunya ada nama dia di sampulnya dan di dalam sistem kepustakaan, database kepustakaan, sistem metadata kepustakaan nama dia akan kebawa terus gitu ya. Jadi tanggung jawab moral dan profesi ya. Kalau kita baca di beberapa literatur, editor itu adalah orang yang sangat paham di bidang dia dan sangat concern di bidang dia, dan dia ingin berkontribusi di bidang mereka gitu ya, bersama komunitas dia gitu ya. Jadi itu ya Bu poinnya, posisikan saja si orang itu menjadi co-editornya ya, atau misalkan yang punya konsep utama atau ide awal itu Ibu Wahyu ya, dia tahu ajak menjadi tadi saya sampaikan ke Pak Rizal, cari partner ya, di slide saya juga saya sampaikan gitu, editor mencari partner gitu untuk membantu dia memberikan sumbangsi untuk dari perspektif lain gitu ya, memperkaya apa yang Ibu tawarkan ya, karena Ibu sebagai inisiator di buku itu gitu. Itu aja sih Bu. Jadi nanti si senior itu menulis prolog, Ibu menulis epilognya gitu ya. Dibagi saja atau dua-duanya, prolog Ibu yang menulis berdua, yang bawah Ibu berdua juga tidak masalah, tapi dibagi pun itu lebih baik gitu ya. Jadi si yang senior tadi juga nanti akan muncul di cover sebagai editor bersama Ibu Wahyu. Mungkin itu sih Bu kalau saran saya. Kalau tadi terkait dengan asli ya, maksudnya ya dia tidak bisa meng-copy paste apa yang sudah ada sih sebenarnya itu Bu. Jadi bukan plagiat gitulah intinya ya, bukan dari jurnal orang lalu hanya di copy paste saja gitu ya. Itu maksudnya seperti itu. Oke. Kemudian tadi apakah ada batasan jumlah penulis pada setiap bab, masing-masing bab? Sama seperti jurnal Bu, berdasarkan kontribusinya ya, mau berapapun silakan, yang Oh penting iya, kontribusinya jelas, gitu aja ya baik. Terima kasih Pak Fadil ya Bu. penjelasannya. Sama-sama Bu Wahyu. Terima kasih Bu Ivit. Iya, sama-sama. Baik, satu lagi ini dari Bapak atau Ibu Junarlin. Apakah jurnal internasional yang terbit tahun 93 bisa diterbitkan ulang? Dalam menjadi apa? Menjadi book chapter gitu maksudnya Bu ya.
atau Eh, menjadi nggak tahu ini ya. apa? Gimana Pak, Ya, Bapak atau Ibu jurnalin bisa langsung ya, eh konteks diterbitkan ulangnya apa dulu gitu ya. ah, Harus ah, kita definisikan bersama, apa sepakat bersama. silahkan. Kalau misalkan Ibu Juan misalkan jurnal lama lalu mau diterbitkan ulang dalam apa? Dalam bentuk buku atau dalam bentuk book chapter atau dalam bentuk jurnal lagi atau dalam bentuk artikel populer nanti gitu ya. Itu clear saja sih sebetulnya. Kalau untuk diseminasi pengetahuan sih tidak ada masalah, Pak. Yang jadi masalah itu kalau mau diakui sebagai hasil kerja untuk kepangkatan gitu ya, atau apa itu yang mungkin akan bermasalah ya. Tapi kalau dalam konteksnya diseminasi pengetahuan supaya bisa dikembangkan lebih lanjut, ya itu fine-fine saja. Kalau di TPA Jurnal kembali, ya tentu harus kembali ke prinsip riset ya. Riset itu kan mencari kembali gitu ya. Mm-mm. Nah, apa pembaharuan dari eh, Novelty. apa ya dari temuan terbaru dari isu itu gitu ya dari Jurnal 93 itu Bapak melakukan penelitian lanjutan atau pengembangan. Nah, itu diterbitkan lagi gitu dengan merujuk artikel sebelumnya gitu sebagai backgroundnya itu bisa. Tapi kalau serta-merta ya tidak bisa. Oke, begitu ya. Masih ada lagi Bapak Ibu silakan. Mumpung ada Pak Fadli loh. Ya mau sharing pengalaman juga boleh ya Bu, kan kita Iya, diskusi iya, iya. nambah Oke. pengalaman. Pak, kalau buku-buku eh, ada nih satu sekolah yang ingin buat buku dia tentang leadership ya, tapi di jenjang mulai dari jenjang SD, SMP dan SMA. Nah, eh, leadership-nya itu berdasarkan kekhasan kurikulum mereka. Nah, bisa nggak kalau diterbitkan di sini? Nah, apakah ketika diterbitkan di BRIN kan berarti sudah menjadi hak miliknya BRIN seperti itu. Ah, hak sekolah itu bagaimana nanti? Oh ya, baik. Secara prinsip bisa Bu diterbitkan, tetapi kalau bicara hak itu sebenarnya melekat di keduanya, ya. Hmm. Jadi kalau kami hanya hak menerbitkan, nanti Mm-mm. para penulis itu punya hak intelektual, ya. Hak ciptanya itu Ya. tetap di para penulis dan institusinya. Jadi kalau di kami seperti itu selalu. Jadi kepemilikannya kita berdua, gitu ya. Jadi Hmm. nanti sekolah boleh mau kalau udah dibukan gitu ya kita udah di open access kan. Lalu sekolah mau mencetaknya boleh Bu. Lalu Hmm. akan menjual secara terbatas di sekolah boleh gitu ya. Yang Hmm. penting tidak komersil secara besar-besaran di toko buku gitu ya. Itu Nah, ya iya, itu kita iya. mungkin ada perjanjian lain yang harus diatur gitu. Ya, mungkin hanya dipakai sekolah itu saja seperti itu. Ya tidak masalah Bu. Jadi eh, nanti Karena masuk kepemilikannya tuh berdua. ya, karena masuk hidden curriculum seperti itu. Nah, eh kalau penulis itu tadi kan ada hak cipta ya. Bagaimana dengan royalti? Berarti nggak ada ya kalau di BRIN? Gak ada, kita beli putus, Bu. Ya, Jadi karena langsung open tadi access misalkan juga 10 ya. juta Ya, gitu ya. Ya, iya, misalkan baik. langsung 8 juta gitu. Iya, iya. Oke, baik. Dan itu berlangsung selamanya udah ya, Pak ya? Selamanya Iya, itu selamanya. akan menjadi legacy para penulisnya di dunia maya warisan pengetahuannya ya. Oke. Oke, baik. Oh, masih ada siapa? Ibu Minar. Silakan, Ibu. Baik, terima kasih Bu Ivin. Iya. Saya ingin bertanya Pak Fadli, saya punya buku yang terbit di tahun 2023. Oleh penerbitnya saya dijanjikan kalau buku saya akan visible online gitu. Tetapi sampai saat ini tidak bisa Pak. Itu kalau kemudian tadi akuisisi dengan BRIN tadi gimana caranya Pak? Ya, Supaya bisa kalau visible. ya langsung saya jawab, Bu. Minar ada lagi, Bu? Iya, Udah? Sudah Pak. Ya, baik, Bu. Pertama, kasus seperti ini saya cukup banyak saya temui ya, 2 tahun terakhir lah ya. Jadi banyak akademisi kita menerbitkan bukunya itu ke penerbit. Nah, begitu mau diterbitkan atau dikirimkan ke program kami ya untuk diakuisisi, itu terbentur satu persoalan perjanjian penerbitan. Nah, ketika Ibu menerbitkan, apakah Ibu ada perjanjian penerbitan dengan si penulis, si penerbitnya? Ya, karena perjanjian penerbitan itu adalah sesuatu yang
lazim dan lumrah dilakukan di dalam praktik penerbitan di seluruh dunia, ya antara penulis dan penerbit. Berapa lama penerbit boleh mengeksploitasi karya kita, ya? Berapa lama atau seperti apa penerbit akan mengeksploitasi karya kita? Apa hak dan kewajiban yang kita dapatkan? Nah, itu dulu, Bu, ya. Jadi, kalau kami sih bisa saja, tapi nanti ada izin dulu dari penerbitnya, ada surat pernyataan, dia memberikan izin, di open Ya. access gitu ya. Nah, biasanya itu terbentur, penerbitnya nggak mau ngasih. Lah, alasannya apa? Ada ininya nggak? Oh, ada nih, tidak boleh dalam jangka waktu 5 tahun. Jadi selama 5 tahun, penulis tidak boleh mengalihkan hak penerbitannya, gitu ya. Tidak boleh ini. Nah, itu diatur, Bu, di dalam surat perjanjian penerbitan. Nah, apakah nanti penerbit akan mendistribusikannya hanya versi cetaknya saja? Apa versi e-booknya saja? Berapa royalti yang didapatkan dari versi cetak? Berapa royalti didapatkan dari versi e-book? Itu diatur di surat perjanjian. Nah, apakah itu diatur? Nah, itu sih, Bu. Kalau kami bisa saja, tapi tadi apakah penerbitnya mengizinkan? Kalau mengizinkan, silakan. Nanti dikirimkan, nanti diseleksi. Kalau lolos, kita terima gitu. Seperti itu, Bu Minar. Yang Kalau penting perjanjian dikirimkannya, penerbitannya. oke, itu sudah Ada ada tadi dua di ISBN, Pak. Ada online dan ada cetak. Nah, tapi caranya untuk mengirimkan itu misalnya saya dapat izin dari penerbit itu bagaimana, Pak? ya, jadi tadi di website kami tadi, ntar Bu saya buka lagi ya. Ini nanti Ibu masuk ya, login, Ibu Iya, kirimkan dulu naskahnya ya. Nah, iya. nanti editor penerbit BRIN akan menindaklanjuti Ibu ya, Mhm. kalau lolos untuk meminta surat persetujuan dari penerbitnya. Jadi Oh, Ibu baik, sini ada login nih Bu, login baik, baik. ya. Iya, Pak. Mhm. Sorry, ini kan Ibu udah masuk yang tampilan merah ya. Ibu pilihnya yang order katalog, Oke. order Iya. katalog. Nah, nanti Ibu login di sini ya. Oh iya. Iya. Ibu tinggal kirim seperti OJS 3, Ibu, jurnal OJS 3. Oh, Nanti baik. tinggal ikuti aja step-stepnya. Oke. Sebentar, Pak. Ini kan. Saya kirim ke chat ya. Oh Chat. iya. Iya, baik, Pak. Ya, mungkin itu Bu Minar. Baik, terima kasih sekali Pak Fadil jawabannya. Sama-sama Demikian Bu. hari itu, terima kasih. Ya. Iya, sama-sama. Baik, masih ada lagi Bapak Ibu? Masih ada waktu 5 menit lagi? Yang tadi Bu, editor itu harus ada ini enggak? Sertifikat kompetensi gitu enggak? Soalnya Oh, banyak yang sudah ini kan. dijawab tadi. Monggo Pak, dijawab lagi. Ya, Oh, iya, oke, tadi. baik ya. Ya, tidak ada Pak Rizal ya, yang kita lihat dan kita Oh, enggak ada, Pak. pertimbangkan Oh, ya. eh, lebih ke rekam jejak ya Pak. Rekam jejak, pernah Track menulis recordnya, Pak. buku, Oke. pernah menjadi editor buku, gitu aja sih Pak. Oke ya. Makasih, Pak. Sama-sama Pak Rizal. Izin Bu Cukup? Ivit, Oh iya, silakan. tapi saya mohon maaf ini kameranya ditutup boleh ya Pak Iya, nggak apa-apa. Monggo, Fadli, mohon monggo. Ya, maaf silakan Bu sekali. Tengku. Jadi begini Pak Fadli, ada rencana kita untuk memberikan hadiah kepada senior yang akan ini pensiun. Jadi rencana kami untuk menyusun book chapter ini. Nah tadi Pak Fadli menyampaikan tidak perlu harus ada sertifikasi ya. Jadi hanya saja sebagaimana disampaikan tadi karya ilmiah satu dengan yang lainnya ini tentu saling berhubungan karena kami akan memberikan apresiasi ini dengan bidang keilmuan gitu. Jadi semua dosen-dosen yang memiliki background discourse analysis, jadi ingin menghadiahkan tulisan-tulisan tersebut. Nah, tentunya dengan satu bidang ilmu ini akan saling berhubungan, walaupun tadi Pak Fadli menyampaikan bahwa ada keterkaitan ya dari karya ilmiah satu hingga akhir sehingga memberikan satu katakanlah menyelesaikan masalah kah atau seperti itu. Nah, bagaimana kalau pembahasan yang di dalam artikel tersebut nanti akan berulang-ulang karena kita bidang ilmu yang sama itu.
Nah, misalnya kami akan menjadi editornya, bagaimana cara menghandle ataupun mengcounter tidak terjadinya berulang-ulang pembahasan tersebut. Karena tentunya referensinya akan ke situ juga nanti, saling berhubungan dan berurutan. Menghindari pengulangan-pengulangan tersebut, Pak Fadli. Terima kasih. Oke, baik, langsung Pak. Tongko, ya itu Bu, itulah fungsi editor tadi ya. Tanggung jawab editor tadi di situ, Bu. Jadi dia memastikan bahwa tidak ada redundansi gitu ya. Memastikan tidak ada kerancuan, memastikan semua chapter itu mengarah ke arah tema yang memang dirancang di suatu buku itu gitu ya. Jadi dia harus melihat kacamatanya sebagai kacamata sebuah buku gitu ya, si editor ini. Nah, setiap chapter itu justru disitulah peran dia gitu ya. Jadi dia harus bisa apa tadi saya sebutkan sebagai konduktor ya Bu, mengorkestrasi bab-bab ini supaya tidak ada redundansi. Oh, berarti kamu fokusnya ke sininya. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya kalau itu yang diulang-ulang berarti itu kan konsep dasar ya atau teori atau sesuatu yang umum itu munculkan saja di bab pertama gitu. Supaya tidak lagi diulang di bab-bab yang lain. Ya. Nah, bab-bab yang lain itu fokus pada apa gitu. Nah, itu yang diorganisasi oleh si editor ini sebagai konduktor gitu. Itu sih Bu Tungku ya. Jadi Jadi kita cukup punya besar hak peran ya, editor. ya kita Betul, punya justru perannya. peran dan hak ya, Pak Fadli ya. Betul. Heeh. Jadi Asal editor jangan di sini tuh tersinggung dia, aja. oh ya itu Bu, karena dia book chapter atau edited book ini tuh yang dia bilang karya ilmiah, editor di sini ya orang-orang yang berhasil masuk editor, orang-orang yang punya prestisius yang memang diakui di komunitasnya. Jadi orang-orangnya juga harus berpikiran terbuka ya, yang terlibat di sini gitu Iya, ya. iya, Karena kita iya, iya. bicara tentang produk pengetahuan yang akan menjadi warisan atau legacy bagi ilmuwan yang terlibat di situ gitu ya. Jadi itu Kata Bu kuncinya esensinya. benar. Iya, Iya, iya. Terima kasih Pak Fadli, makasih Bu Ivit. Iya, sama-sama. sama Satu Bu. lagi, ada Pak Ari Pujiono. Bolehkah penulis merangkap atau sekaligus sebagai editor? Ya, tadi sama dengan pertanyaan Iya, Pak siapa tadi Apriza ya? tadi. Rizal, bisa Pak, Ya. ya bisa saja itu. Tapi ya sebenarnya tidak ada maksimal satu artikel, tapi kalau saya baca dari banyak artikel itu kelogisan, relevan gitu ya. Jadi misalkan saya sebagai editor, lalu saya menulis 3 chapter, itu tuh nggak logis gitu, nggak relevan gitu loh. Karena satu tema kemaritiman, oke saya sebagai editor, tapi saya menulis 1 chapter, oke itu logis, karena saya punya keahlian khusus di soal isu itu. Tapi kalau saya sampai menulis 2 chapter, 3 chapter, itu udah nggak logis, itu nggak relevan karena kita bicara tentang karya ilmiah gitu ya. Itu aja sih Pak, yang kita harus pegang kelogisannya gitu. Ya, baik, Kepatutan, ya, satu lagi kepatutan. kepatutan. Oh, masih ada Pak Janes ya? Silakan Pak. Masih di Masih di mute, mute Pak. Pak. Ya, kemudian materi ini menarik sekali. Kebetulan saya sekarang lagi sebagai pengelola Patimura University Press di Universitas Patimura. Ada beberapa Oh ya, buku yang kami sudah terbitkan dan ada juga yang belum, yang tadi dibicara book chapter itu ada 1 buku yang ada 2 buku sebenarnya yang menarik, yang mungkin saya nanti bagaimana caranya saya akan bicara untuk apakah bisa masuk ke ini, karena kita coba kita tidak ada punya percetakan. Jadi penerbitnya Unpati Press, tapi percetakannya dikasih dibalik-balik. Kita sudah edit sampai standarnya sudah, tapi nggak tahu kenapa, karena kita kirim filenya, mereka bilang filenya rusak. Tiap kali sampai 4 kali, nggak mau lagi. Salah satu bukunya adalah Memuliakan Laut, karena PIP Universitas Patimura adalah memuliakan laut, kelautan. Jadi ini satu, dan satu adalah kelautan dan kemaritiman. Itu 2 buku yang mencirikan Universitas Patimura. Ini menarik nih, kalau bagaimana caranya. Memang kemarin ketika saya diskusi sama
Power 1 yang baru dan Power 4 yang baru, mereka juga baru ke BRIN untuk bicarakan teknis bagaimana kita bisa kolaborasi. Nah ini menarik, mudah-mudahan lah kalau itu bisa kita coba dengan dua buku yang dibilang book chapter itu, dan itu memang tulisannya murni, misalnya maritim ya kita bicara memulihkan laut, kita bicara hanya laut. Aspek daratnya Ya. akan muncul di situ, tidak terlalu banyak tulis dua itu. Itu mungkin yang kita juga sudah terbitkan, dan juga pertanyaan bagaimana dengan buku-buku yang ditulis per orang, jadi bukan dalam satu book chapter, tapi dia satu sampai dua orang menulis satu buku referensi, apakah juga bisa masuk ke BRIN? Itu mungkin karena saya sebagai pengelola, saya juga perlu tahu itu, kalau bisa mudah-mudahan kita bisa kerjasama supaya buku-buku kita juga bisa di publish di BRIN. Mungkin itu Pak, terima kasih. Tadi saya yang bertanya tentang bagaimana kerjasama antara mendapat DOI dari BRIN itu. Mungkin itu Pak, terima kasih Pak. Baik, Ya, langsung terima Pak. kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Janes, yang izin panggilnya Pak Janes. Baik Ya. Pak Janes, peluangnya sangat terbuka Pak. Jadi kita bisa co-publishing namanya Pak. Jadi joint publishing. Jadi nanti ada logo BRIN, ada logo Universitas Patimura gitu ya. Jadi nanti buku-bukunya bisa terbit yang book chapter, bisa ya yang monograf yang tadi penulisnya berdua menulis satu buku, itu malah itu yang paling banyak gitu ya di kami terbitkan. Jadi tadi saya sampaikan bahwa penerbit di kami itu kebagian besar, kalau saya boleh katakan, itu sebagian besar dari perguruan tinggi Bapak Ibu penulis kami ya. Jadi dari BRIN-nya ya seimbang lah ya. Tapi sebagian besar itu dari perguruan tinggi. Jadi kami fasilitasi gratis ya, apalagi tadi temanya menarik. Kami ada programnya kan akuisisi pengetahuan lokal yang bertujuan untuk mendokumentasikan berbagai pengetahuan lokal di daerah sehingga bisa menjadi sumber literasi atau pembelajaran bagi masyarakat di Indonesia gitu ya. Itu sih Pak, dengan akses terbuka itu. Bisa Pak Janes nanti boleh nanti nomor saya ya saya share di grup, nanti bisa saya sambungkan ke tim saya yang lebih detail untuk kerjasama. Ya, mudah-mudahan nanti janjinya Power 4 dan Power 1 kita mau jalan-jalan ke BRIN untuk diskusi masalah hal ini. Karena kemarin katanya mereka buku-buku yang diterbitkan di Batik Press itu belum cover di BRIN, karena kita sampai sekarang belum ada kerjasama untuk mengeksplor buku kita ke BRIN gitu Pak. Jadi ini satu informasi yang baik, saya akan sampaikan gitu Pak. Terima kasih Pak. Siap, siap Pak Janes. Itu nomor saya sudah saya kirim di chat Pak. Nah, Silakan itu nanti. udah Oke Pak, diberi. terima kasih Pak. Luar Sama-sama, biasa. Baik, masih ada lagi Bapak Ibu? Kalau untuk di waktu Indonesia bagian Barat ini ya, sudah mau menjelang maghrib. Iya, ya. Iya, saya kira cukup ya. Nanti untuk rekamannya akan di-share di YouTube-nya Unisma Press. Kemudian nomor Pak Fadli juga sudah ditampilkan oleh beliau, Bapak Ibu yang berkenan untuk berdiskusi lebih lanjut terkait dengan penerbitan atau editor di BRIN, monggo bisa langsung dengan Pak Fadli. Luar biasa, alhamdulillah Pak Fadli, terima kasih banyak pencerahannya Sama-sama. untuk hari ini. Sehat-sehat, mudah-mudahan ibadah kita, ibadah puasa dan sore ngabuburit kita ini ada manfaatnya, dapat amal yang dilipat gandakan, dan insya Allah kita kembali fitrah di 1 Syawal nanti. Sehat-sehat semua Bapak Ibu. Pak Fadli, terima kasih Sama-sama sudah hadir. Bapak Insya Ibu, Allah nanti terima ketemu lagi di kasih. lain kesempatan. Jangan bosan-bosan memberikan informasinya juga. Ya, baik Bapak Ibu, saya cukupkan sekian untuk diskusi lebih lanjut bisa langsung di grup terkait dengan mungkin ada yang ingin minta sertifikat juga, sudah nanti informasinya ada di grup dengan tim kami dari Unisma Press. Terima kasih untuk hadirnya Bapak Ibu, sehat-sehat semua. Mudah-mudahan kita dapat bertemu di lain kesempatan. Saya akhiri. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih Pak warahmatullahi Fadli, Pak Bu Fadli. Ivi. Terima kasih banyak Terima Pak Terima kasih kasih Fadli. Bapak Ibu. Sehat-sehat ya. Terima ilmunya kasih sangat Bapak Ibu. bermanfaat. Luar biasa. Alhamdulillah. Terima Izin kasih live Bu. Bapak Ibu, Iya, ini sudah silakan. Pak siap-siap Fadli, terima menjelang Ibu kasih. Bogor. Terima kasih, Sama-sama. Terima kasih Bu Ipit. Iya, Assalamualaikum. Terima kasih sama-sama. ilmunya ya Pak Fadli, luar biasa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Izin pamit Bapak.